Nah, ini sedikit deck overview. Gue bagi si prosesnya itu jadi dua, ada fundamental, ada practical. Waktu itu gue sempat nonton video podcastnya Deddy Corbuzier sama Akar Joska. Akar bilang, kalau lo kena PHK, itu tenangin dulu, habis itu baru lo lakuin sesuatu, lo tenangin dulu gitu. Gue agree, ini menurut gue menyangkut mental health. Dan di saat kita mau mulai sesuatu yang mungkin sebelumnya belum pernah dijalanin atau sesuatu yang berbeda dari kebiasaan sebelumnya, itu kan menuntut kita untuk fokus. Jadi si pikiran kita atau stres-stres kita tentang PHK itu perlu diselesain dulu, let go dulu, baru akhirnya kita bisa fokus. Nah, sebelumnya ini disclaimer dulu bahwa semua proses ini based on my personal experience dan gue juga bukan businessman tapi gue yakin kalau kita semua itu punya entrepreneur spirit. Yang pertama adalah understand. Of course teman-teman semua udah pada tahu ini apa. Bahwa gue bisa ambil example diri gue sendiri. Gue ngelihat dari beberapa sisi. Pertama, company. Jadi di company tempat gue bekerja itu yang diproduksi adalah mobile apps. Dan yang pertama, yang sekarang yang lagi mau dikejar adalah uh, launch aja dulu. Jadi di tengah-tengah pressure ini dan itu di pandemi ini, yang penting bisa launch dulu deh gitu. Sedangkan gue yang role-nya adalah UX strategist yang banyaknya research, itu functionnya lebih ke untuk mengoptimize si produknya, si mobile app-nya. Jadi gue kebayang, gue sekarang paham kenapa gue kena PHK. Setelah gue paham, gue mulai bisa terima bahwa gue bakal ngalamin positif negatif, gue bakal ngalamin senang nggak senang itu pada waktunya. Jadi semuanya tuh bakal baik-baik aja, cuman nggak setiap saat gitu semuanya. Nah, setelah gue terima fakta kayak begitu, gue yakin setelah hari ini, setelah kejadian ini, nanti bakal ada sesuatu yang bagus yang datang ke gue. Dan setelah gue percaya itulah, baru gue bisa ngelihat namanya hope. Hope itu ada. Kalau kata Stephen Hawking, well there is life, there is hope gitu. Dan gue nggak ada keraguan sama sekali tentang itu. Gue harap teman-teman juga sama. Dan akhirnya setelah gue yakin, gue percaya gitu ya, nanti akan hope itu ada, baru deh gue bisa mulai start. Tapi pertanyaannya mulainya dari mana? Ada yang tahu ini apa? Ya, abstrak ya. Ini tuh otak sebenarnya. Nah, step keenam adalah think. Jadi semua ini dimulai dengan think. Sebelum gue masuk ke uh, detail plannya, itu gue mulai sesuatu itu perlu apa yang disebut dengan abstrak, apa yang disebut dengan konsep. Nah, itu gue mulai dengan otak gue sendiri. Di situ gue bagi cara proses berpikirnya jadi ada 5. Yang pertama adalah ide. Apa yang bisa gue bikin, apa yang bisa gue kerjain, apa yang kemungkinan bakal apa yang bisa dijual, apa yang lagi dicari gitu. Dan ini bisa dimulai dapetinnya caranya dengan banyak ngobrol. Dan gue keinget sebelumnya itu pernah ngobrol sama nyokap dan tahu lah kalau nyokap itu bikin kue lebaran dan itu pas juga momentumnya sama lebaran waktu itu. Ya udah, gue langsung kepikiran at the first stage-nya itu gue kepikiran apa bikin hampers ya gitu. Tapi time ini nggak cuma tentang momentum lebaran atau momentum apa, tapi time juga, oke misalnya gue mau bikin hampers lebaran nih. Nah, waktu untuk prosesnya itu sempat nggak? Kayak misalnya waktu kemarin gue coba bikin itu hamin sebulan lebih sedikit lah lebaran. Pertanyaannya sempat nggak untuk proses pembuatan kuenya, untuk ngumpulin vendor-vendornya, untuk explore vendornya kan banyak banget itu yang harus dieksplor. Terus nanti harus photoshoot lagi, itu sempat nggak? Atau preparation ini dan itunya, bikin kontennya, itu sempat nggak? Setelah kebayang masalah timenya, baru gue lihat effortnya. Effortnya as in kalau misalnya ini vendor gue ketemunya di Bekasi, terus lagi PSBB, jadi misalnya gitu ya, nggak boleh masuk ke Jakarta, kayak gimana dong? Gojek bisa masuk nggak ya? Ekspedisi kayak JNE atau apa aja, antar aja itu bisa masuk nggak ya? Kalau misalnya enggak, gue harus ngambil sendiri, itu effortnya kayak gimana ya? Setelah dapat effort kayak gitu, juga gue ngelihat place-nya. Kan kita di rumah nih. Nah, perlu dipertimbangkan rumahnya ini rame nggak? Kalau gue ngelihatnya, kalau misalnya rumahnya rame, terutama banyak anak kecil, itu bakal susah karena rumah ini bakal jadi gudang, bakal jadi workshop tempat lo ngerjain ini dan itunya, dan gudang untuk pas barang-barang dari vendor datang.
Ya takutnya kalau ada kayak anak kecil itu kan malah jadi suka lari-larian ya, takutnya malah ada yang hilang-hilangan kayak gitu. Jadi itu perlu jadi pertimbangan dan menurut gua rumah gua itu bisa dipakai. Nah, jadi gua nggak perlu keluar modal. Jadi ini udah mulai make sense nih untuk bikin hampers. Baru yang terakhir gue lihat sisi duitnya. Kita punya berapa duit sisa yang bisa diresikoin untuk dipakai untuk bisnis gitu. Jangan sampai malah uang terakhir untuk seminggu ke depan dipakai buat bisnis. Itu kan sangat beresiko dan itu butuh jauh pertimbangan yang lebih matang lagi. Nah, setelah gue tahu konsepnya, gue masuk ke plan. Di plan ini gue bagi jadi beberapa sub plan. Yang pertama adalah kompetitif. Di skala bisnis yang skala usaha yang mau gue mulai, yang mau gue coba, itu gue nggak butuh analisis yang rich banget. Karena gue menyadari gue bukan mahasiswa MBA bisnis ya, sekolah bisnis maksudnya. Gue bukan orang yang bekerja di bidang di departemen bisnis. Walaupun suka-suka baca juga tentang SWOT, tapi nggak perlu se-rich itu. Karena yang gue butuh adalah sesuatu yang tactical banget, yang bisa langsung gue kerjain sekarang juga dan cukup menginfokan kepada gue di mana posisi brand gue. Misalnya, gue ngumpulin ada beberapa brand yang gue anggap sebagai calon kompetitor. Terus gue perhatiin tuh, di sini ada 4 yang gue contohin. Si 4 brand ini jualan apa aja gitu. Ini untuk brand B, C, D itu ke detail isi-isinya ini nih itu sama kayak yang brand A gue samain karena ya udahlah nggak sempat juga. Tapi intinya itu brand A gue cari tahu dia jual apa aja, harga jualnya mereka berapa, sampai detail-detail ke kanannya. Bahkan gue tulis juga jumlah berapa butir, isi toplesnya kayak gimana, jumlah toplesnya berapa, jenis toplesnya apa, plastik atau kaca, terus jenis boxnya apa, kardusnya tuh. Terus jenis kantongnya yang kayak gimana, apakah plastik atau bahan-bahan lain atau malah tote bag gitu. Terus barang-barang lainnya ada kayak greeting card gitu. Sama kelebihan dan kekurangan lainnya. Nah, brand B, C, D juga sama. Nah, cuman di sini gue samain jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau cobain bikin ini dibedain aja karena kan setiap brand pasti beda. Bisa aja brand B nggak punya hampers atau carinya yang punya hampers kan lo mau jualan hampers. Intinya adalah si tab ini di Google Sheet ini kompetitif ini gimana caranya supaya dia bisa nginfoin kita gue harus jual produk tuh harga berapa ya, dengan isi berapa banyak ya, dengan isi apa aja ya, dengan bahan yang kayak gimana ya, yang harganya itu nggak jauh beda dari kompetitor-kompetitor ini supaya tetap harganya tetap bersaing tapi kita bisa detailin ke kanannya mereka kurang apa ya, gue bisa lebihin sesuatu gitu. Setelah kita tahu posisi kita ada di mana, gue mulai dengan apa yang gue mau bikin. Gue mulai dengan mood board. Mood board itu sebenarnya dipakai oleh pekerja kreatif untuk memvisualkan output yang mau di-achieve. Di sini gue nulis what's in the box. Ini bisa kasih gue gambaran kayak gimana barang yang bakal gue terima nanti sebagai pembeli. Kalau gue di posisi pembeli. Oke, di dalam si produk ini nanti dia bakal terima ada kue nastar, putri salju, sama ada kue coklat, terus ada greeting cardnya, sama ada kardus bentuknya yang slide in gitu, terus yang ada sekatnya. Terus stikernya juga kurang lebih kayak begini. Oh, ini ketinggalan kantong sama toplesnya. Tapi dari gambar ini, dari mood board ini gue jadi kebayang apa yang gue harus bikin. Dan juga nyambung apa yang gue harus cari di vendor nanti. Gitu. Di vendor ini, itu jujur lumayan takes time karena ini bersifat eksplorasi, jadi lo perlu buka. Kalau gue sih carinya di e-commerce ya, di Tokopedia itu gue berhari-hari lah, ada lah seminggu seminggu tuh untuk cari vendor doang, nyari yang paling pas. Dan dari kan gue pengen menghemat budget ya gitu, jadi harus detail, harus teliti. Dan di sini let's say gue dapat 10 vendor, dari 10 itu gue ambil 2 yang produk-produknya paling menurut gue paling sesuai. Contohnya gue dapat vendor A, vendor B untuk toples. Di kardus, kantong di yang hijau tuh ya, ke bawahnya itu sama tuh cara bikinnya kayak yang di atas. Jadi goal dari vendor tab ini apa? Ini buat kasih kita gambaran vendor mana yang paling sesuai sama kita, mulai dari harganya, minimal ordernya, bahannya, ukurannya, dan ini bisa misalnya di toples nih ya. Toples vendornya kayak gini, harganya segini. Oh, harganya masuk nih, misalnya harganya satu buahnya 4.000. Dia bahannya pakai plastik, ukurannya 5x5. Sedangkan
ketika gue explore tentang vendor kardus, itu gue nemu ada vendor murah untuk kardus ukuran 7 kali 7 misalnya. Kan itu jadi cukup ya, maksudnya untuk toplesnya. Nah itu disesuaikan lagi si pilihannya kita milih, kita memilah-milah vendor yang saling sesuai. Di toples gue pilih vendor A, di kardus gue pilih vendor B misalnya, karena vendor A toplesnya murah, minimal ordernya nggak terlalu banyak, ongkirnya juga nggak terlalu jauh jaraknya, jadi agak murah, dan kardusnya ada yang jual untuk 3 toples ukuran diameter 5 kali tinggi 5 gitu. Jadi itu yang gue pilih. Terus sama ke bawahnya juga disesuaikan. Jangan lupa masukin harga ongkirnya, karena di harga ongkir itu nentuin harga akhir kayak di box kuning. Di box kuning itu adalah jatuhnya harga satu toples. Kalau kita lihat di yang hijau, yang apa namanya, harga toples yang vendor A yang pertama itu kan harga satuannya 4.000, tapi misalnya itu yang gue pilih ya, tapi kok di yang oranye harganya 4.400. Nah itu karena harga total ordernya itu kan 265.000, itu tuh gabungan dari harga total untuk 50 untuk 60 item, sama ditambahin sama ongkir. Jadi pas dibagi ke 60 toples jadilah 4 ribuan harganya, 4.400. Kenapa 60? Di situ gue coba mikir, kalau misalnya dia 50 minimal ordernya, gue bisa kan nanggung ya. Kalau kalau hampers itu kan at least isinya 3 lah. Kalau untuk toples ukuran 5 diameter 5 cm ini, ya udah kalau gue order 60, gue bisa jual 20 paket. Nah, jadilah gue mulai nya di 60 pieces, 60 toples, dan dapat harga HPP-nya untuk satu toplesnya sekian. Gitu juga ke bawahnya, gue cari, terus gue masukin ke sini sampai dapat harga HPP-nya. Dari situ gue nggak langsung masuk ke pricing, tapi ke marketing dulu. Di sini ada markom dan sales. Kalau di markom itu gue masukin harga ads Instagram sama content production, which is ada photoshoot sama social media content production. Nah, di sini totalnya untuk Instagram Ads itu gue coba cuman mau spend 300.000. Kalau untuk photoshoot oke lah, karena ini foto gue perlu visual yang lumayan bagus, jadi gue perlu beli lighting sama tatakan kayu untuk mempercantik. Kalau untuk social media content productionsnya gue pakai Canva aja karena gratis. Gue belum ada budget kalau harus hire freelance designer misalnya kayak gitu. Jadi in total Markom ini akan spend 500.000. Dan di salesnya di sebelah kanan itu ada e-commerce. Gue akan rencananya jualannya di Tokopedia aja misalnya. Itu gue masukin nama tokonya sampai ke banner toko. Maksudnya gimana kalau banner toko? Kan nanti harus upload banner toko sama fotonya tuh. Nah itu kita udah explore dari sekarang. Fotonya bakal pakai yang mana, bannernya bakal pakai apa. Dan itu udah gue download atau udah gue bikin, terus gue rename. Jadi gue masukin ke satu folder misalnya di komputer, di desktop. Jadi nanti pas gue udah mulai masuk ke tahap eksekusi, itu gue udah nggak cari-cari internet lagi untuk milih-milih gambar, tapi gue udah tinggal masuk upload apa yang ada di desktop doang, apa yang udah gue pilih sebelumnya. Baru abis itu gue masuk ke pricing, jadi udah tahu di produk butuh budget berapa, per packnya, marketing juga berapa. Di situ gue gabungin. Di nomor 3 yang paling bawah HPP, itu ada HPP per pack, itu adalah jumlah dari 105.000. Itu kalau lo lihat yang di bagian atas, di 105.000 yang nomor 1 total yang oranye, ditambah subtotal per packnya itu harusnya bukan 12.500 tapi 25.000 ya, karena 500.000 dibagi 20. Ya semoga benar hitungannya. Terus baru dia dijumlahin, dapatlah HPP per packnya itu 117.000, dan kalau dikali 20 dapat 2.300-an. Nah 2.300-an ini ngaruh juga sama keuntungan yang nanti bakal didapat. Jadi di sini kita masuk ke proyeksi, di mana kita bisa pilih-pilih harga jual berapa yang paling sesuai sama kita. Di sini gue coba approach-nya aja adalah ngelihat end resultnya. Kalau gue jual sekian, gue dapat untung berapa. Nah ini bergantung sama ke kebijakan teman-teman masing-masing. Kalau gue
Halo, video saya sama audionya muncul ya? Mungkin salah satu boleh tolong bantu konfirmasi di chat, ada nggak ya suara dan visualnya? Oke, sambil nunggu konfirmasi dari teman-teman tentang audio dan video saya mau perkenalan diri dulu nih. Jadi saya adalah Kinan dari Durasi Media. Saya adalah project manajernya di Durasi Media, sekaligus jadi moderator juga buat hari ini. Terus kalau untuk di dunia profesional di perkantoran itu saya adalah user research lead dan kalau teman-teman pada main LinkedIn mungkin kita bisa connect di sana ya. Nah, untuk durasi sendiri, oke, kedengaran. Thank you, Mas Yudhistira. Em, Kalau untuk durasi sendiri, jadi durasi sendiri adalah sebuah media yang udah dibangun dari akhir 2014 lalu untuk mensupport teman-teman di creative industry, khususnya local brand. Tapi pada akhirnya semakin dewasa si durasi, misinya jadi berubah, bergeser dengan visi yang sama, yaitu untuk mensupport Indonesian economy, tapi dari sisi kali ini misinya dari sisi teman-teman pekerja, jadi karyawan kayak kita semua sekarang ini gitu. Dan konten-konten yang mungkin teman-teman bisa temuin di durasi lebih banyak sifatnya yang sekarang ya, lebih banyak yang sifatnya how to. Kalau di Instagram, kalau di YouTube juga ada beberapa presentasi yang coba sekarang kita mulai jalanin untuk membahas sebuah isu dalam hal progres seorang pekerja, seorang karyawan gitu. Nah, kalau untuk durasi session sendiri, yaitu event kali ini, namanya adalah durasi session, webinar, itu adalah salah satu program event live yang saat ini bentuknya masih online, yang dibuat untuk menghadirkan expert narasumber yang merupakan praktisi atau mungkin akademisi juga, yang kredibel untuk berbicara, untuk menyampaikan insights-nya, pengalaman mereka ke kita semua sebagai karyawan untuk nambah wawasan dan kemampuan. Jadi jangan lupa di follow di Instagram, Durasi, di YouTube juga kalau mau nontonin presentasi-presentasi itu bisa nonton di sana. Nah, kalau untuk rules-nya itu tadi kita udah sempat lihat ya. Rules-nya itu intinya adalah kalau nanti teman-teman ke logout atau koneksinya terputus, itu bisa langsung balik ke email atau refresh page aja, terus masukin lagi namanya yang didaftarin kayak sekarang, kayak tadi waktu teman-teman masuk pertama kali gitu. Nah, ini belum terlalu banyak, cuman kita appreciate buat teman-teman yang udah masuk on time. Jadi boleh sapa-sapa dulu nggak? Ini teman-teman pada pekerjaannya apa sih? Role-role kantornya, atau kalau ada yang mahasiswa mungkin boleh di-share juga jurusan apa. Siapa tahu nanti ada yang lagi cari orang untuk project gitu. Jadi ketahuan di situ. Siapa tahu bisa berawal dari webinar gitu. Boleh di-infoin ya, sekalian sapa-sapa. Oke. Di sesi kali ini kita semua udah tahu judulnya itu tentang meningkatkan chance untuk mendapatkan pekerjaan. Problem yang teman-teman mungkin hari ini juga udah sangat aware bahwa apa ya, bahwa kesempatan kerja itu hari ini semakin sedikit, tapi pencari kerjanya makin bertambah. Nah, daripada kita langsung bertanya gimana cara untuk mendapatkan pekerjaan, justru strategi yang harus dilakukan adalah apa yang perlu kita lakukan supaya kesempatannya itu bertambah. Nah, supaya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu bertambah. Nah, di sini kita udah punya Mas Suryo. Mas Suryo ini adalah apa ya? Human Capital Business Partner for Digital Banking dari Genius BTPN. Sebelumnya Mas Suryo juga udah berpengalaman di bidang HR generalis, pernah di Amarta as Head of People Operation Talent Acquisition Manager, terus pernah juga di Merah Cipta Media as a Group Talent Acquisition, dan di Kurio sebagai Talent Acquisition Lead. Itu tanpa berlama-lama, mungkin Mas Suryo boleh
dinyalain kameranya. Mas Suryo. Ini kita sambil nunggu Mas Suryonya dulu untuk nyalain kameranya ya. Kita invite dulu kalau gitu. Nah, udah. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Halo Kinan. Halo teman-teman. Nah, ini kenalin, ini Mas Suryo, seorang squad leader Semuanya. di Genius BTPN. Ya Mas ya. Halo, salam kenal semuanya, salam kenal. Halo. Gak apa-apa ya Mas Suryo, ini kita udah jalan aja eventnya karena kita Ya, nggak harus apa-apa. respect juga teman-teman yang udah pada on time. Ya, setuju. Oke. Mas Suryo, sebelum masuk ke sesi presentasinya Mas Suryo dan mulai sharing pengalaman, insight segala macam yang bisa ngebantuin kita supaya bisa naik chance opportunity kita untuk dapat kerjaan baru, mungkin saya mau tanya sedikit pembukaan lah Mas Suryo ya. Boleh. Apa findings yang unik yang pernah Mas Suryo dapetin yang dilihat dari seorang kandidat, Mas? Ketika ada yang apply, mungkin dari sisi CV-nya atau dari momen interview-nya, misalnya mungkin, oh ternyata majority of candidate itu pada nggak prepare kalau di interview sama HR, di screening interview maksudnya. Mungkin Ya. di situ. Mungkin boleh coba cerita-cerita sedikit, Mas ya. Boleh. Oke. Halo teman-teman semua. Kenalin dulu ya. Nama saya Suryo. Saat ini sebagai HCBP, Human Capital Business Partner di Genius, Digital Banking-nya BTPN. Ya. Sebelumnya tadi udah di-mention sama Kinan juga, sempat bekerja di Amarta sebagai Head of People Operation-nya, terus sebelumnya pernah di Merasita Media Group, itu adalah inkubatornya Jarum Group, ya, itu salah satu inkubator Jarum Group, gitu, pernah sebagai talent acquisition, jadi sudah melanglang buana berbagai macam industri, dari mulai headhunter, telco, terus sudah di startup, pernah di finansial, terus sekarang lagi berlabuh di bank, gitu ya. Nah, dari semua pengalaman itu sebenarnya apa yang paling menarik gitu ya dilihat dari recruiter gitu ya atau dari HR-nya gitu ya, sebenarnya semua bermula tuh dari CV Kinan gitu. CV ya tetap ya, first impression tuh ada di CV ya. Berawal dari CV gitu ya. Kita tetap akan melihat sebenarnya bagaimana sih serapih apa mereka bikin CV-nya gitu ya. Karena kan sebenarnya kita pada saat melakukan perekrutan gitu ya, kita kan tidak melihat orangnya nih sekarang langsung. Tapi impresi pertama itu kan adanya dari CV. Ya. Nah, jadi yang kita lihat memang satu dari sisi bagaimana dia mengatur CV-nya serapih mungkin, gitu. Terus juga gimana mereka itu menunjukkan apa aja yang udah mereka achieve, terus juga apa aja sih sebenarnya yang udah mereka lakukan course-course di luar pekerjaannya gitu, atau mungkin dari kegiatan-kegiatan di luar pekerjaannya gitu ya. Kita melihat bukan hanya dari misalkan kita mencari sebuah posisi gitu ya, kita tidak hanya mencari orang yang pekerjaannya di posisi itu sebelumnya gitu, banyak kalau yang seperti itu, tapi kita mencari orang yang gimana dia mempresentasikan dirinya sendiri itu lebih baik dari yang lain gitu sebenarnya. Jadi memang kalau dilihat dari sisi pengalamannya, achievement-nya gitu, itu dia udah bisa mendeskripsikan dirinya dengan sangat baik. Itu yang bisa dari awal kita melihat CV-nya. Oh, CV isinya 4 sampai 5 halaman gitu. Jujur aja kita tidak punya waktu untuk melihat lebih dari 1-2 menit untuk run through semua CV-nya 5 halaman baca satu-satu ya. Itu kita nggak punya waktu. Jadi kita benar-benar kita harus melihat apa yang paling eye-catching. Oh nih, ini kandidatnya gitu ya. Dia masukin achievement-nya di atas gitu, skill set-nya ada gitu. Jadi dia benar-benar menunjukkan saya ini capable untuk pekerjaan ini. Gitu. Itu sih sebenarnya yang paling penting pada saat impresi awal. Berarti bisa dibilang nggak, ini singkat aja nih Mas ya, sebelum kita mulai, bisa dibilang nggak berarti majority of kandidat itu apa ya, ada isu di masalah CV
di masalah stage berikutnya, di interviewnya. Jadi di masing-masing stage itu ada isu yang mungkin kurang dioptimalin. Betul. Oh, oke. Oke, ya udah. Biar saya nggak habis di pertanyaan kayak gini, Mas Suryo mungkin dipersilahkan waktunya untuk segera mulai presentasi ya. Siap. Teman-teman nanti bisa dilempar pertanyaannya lewat kolom chat. Nanti kita ada sesi Q&A juga, ada 2, dan kita akan usahakan semua pertanyaannya itu benar-benar dijawab oleh Mas Suryo. Ini kita harus manfaatin momen ini mumpung ada insider dari Genius. Oke, kalau gitu Mas Suryo silahkan. Oke, terima kasih Kinan. Ya. Oke, teman-teman, ya, terima kasih waktunya udah menyempatkan di long weekend ini untuk bisa datang ke webinarnya, gitu ya, untuk bisa mendengarkan sedikit insight dari saya, gitu ya. Pertama, tema hari ini adalah how to win your next job, gitu ya. Kita mau membahas apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan dari teman-teman untuk bisa apa ya kita bisa bilang seal the job, gitu ya, buat berikutnya, gitu ya. Kita akan masuk satu-satu untuk agenda hari ini apa aja ya. Jadi untuk hari ini gitu ya, saya sendiri akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk bisa CV-nya itu benar-benar terbaca oleh HR sama rekruternya. So power up your CV itu yang pertama. Yang kedua, ini ada winning the interview series. Nanti ini saya akan menjelaskan sebenarnya tips and trick saya bilang itu. Gimana caranya supaya begitu impresi pertama pada saat interview juga orang-orang akan wah gitu ya. Jadi benar-benar menarik perhatiannya HR terus ya. Dan berikutnya mungkin apa yang sebenarnya kita cari sih dari teman-teman semua gitu. Orang seperti apa yang kita cari dari teman-teman semua gitu. Kita akan mulai ya gitu ya. Ini ada sedikit data yang saya ambil ini dari internal sendiri sebenarnya ya. Kita di BTPN gitu ya. Ini adalah case yang terjadi gitu sebenarnya. Kita ada corporate job openings gitu. Setiap ada corporate job openings kita di BTPN itu bisa mengattract kurang lebih 250 resume on average ya gitu. Tapi hanya 4 sampai 6 yang akan diinterview. Itu presentasinya cukup kecil sekali dan kita seleksinya cukup sangat-sangat selektif gitu. Sampai akhirnya kita hanya mendapatkan 1 orang untuk mendapatkan job offer tersebut gitu ya. Orang bilang job interviews can be daunting, but the better prepared you are, the better your chance of acing the interview. So, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya how to win on paper. Ya, yang pertama, make it short, simple, and resourceful. Yang tadi saya sempat ditanya sama Kinan di awal ya, gimana caranya bikin CV sih sebenarnya yang bisa atraktif gitu ya. CV itu tidak perlu 4-5 halaman panjangnya gitu. Istilahnya kita tidak perlu tahu in total tuh kalian tuh sekolahnya di mana dari kuliah, SMA, SMP, SD gitu ditaruh semua. Itu kita nggak perlu sebenarnya. Gitu. Kita benar-benar melihat perkata-perkata itu benar-benar merefleksikan pekerjaan kalian. Gitu. Nah, ini harus dibedakan ya. Pekerjaan kalian yang kalian lakukan dan job desk dari pekerjaan tersebut. Gitu. Itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Kalian tidak perlu naruh job desk kalian di situ apa aja gitu. Misalkan saya sebagai HRBP gitu ya, sebagai generalis. Saya taruh semua di CV itu ngapain aja, kayaknya semua HR generalis akan mengerjakan hal yang sama gitu. Tapi apa yang membuat saya berbeda, itu yang harus ditaruh di CV sebenarnya. Misalkan saya taruh sebagai HR generalis, saya bisa memantau fulfillment rate dari hiring saya itu sudah bisa mengcover sampai 98% dalam waktu 6 bulan. Itu yang penting untuk ditaruh di CV, bukan job desk pekerjaan ya. Jadi make it short, simple, and sangat resourceful CV-nya. Yang kedua, kita harus rely on data. Jadi mengurangi kata-kata yang panjang banget gitu. Tadi yang saya bilang di awal, kita tidak punya waktu panjang untuk membaca 4-5 halaman gitu ya. Kita benar-benar gimana caranya supaya CV itu maksimal. Jadi kita benar-benar rely on data. Melihat persentase berapa persen kenaikan misalkan, berapa persen efisiensi yang terjadi gitu. Karena ada saya di situ. Terus juga berapa persen kenaikan penjualan karena ada saya di situ. Berapa persen gitu. Itu semua bermain di data. Itu yang sangat catchy buat kami para HR untuk melihat,
oke, orang ini adalah data driven person. Karena saat ini data driven person itu adalah benar-benar orang yang kita cari. Karena kita tidak bisa benar-benar hanya merely orang yang apa ya, mungkin dia insightful gitu ya, mungkin dia punya sense untuk pekerjaannya, tapi dia bukan orang yang bermain dengan data. Cukup sulit untuk saat ini kita kalau kita memutuskan untuk mengambil orang seperti itu gitu ya. Nah, jadi rely on data itu sangat penting. Itu yang kedua. Nah, habis itu yang ketiga gitu ya. Tadi saya bilang nobody read your profile unless skill set is there. Yang tadi saya bilang di awal, kita tidak membaca panjang banget ya. Kita tidak membaca profil kalian, kita tidak mau tahu atau tidak mementingkan kalian itu tadinya sekolah di mana sampai SD gitu ya semua. Kita juga tidak melihat kalian misalkan track record pekerjaan kalian ditaruh semua dengan kata-kata yang panjang gitu, enggak. Gitu. Kita hanya butuh satu atau dua pekerjaan kalian sebelum yang kalian apply saat ini gitu ya. Itu ada di sana semua, datanya ada di sana semua, achievementnya ada di sana semua. Apa yang kalian kerjakan itu ada di situ. Sisanya itu bisa sedikit aja gitu. Jadi kita melihat si A pernah bekerja di company A gitu ya, terus habis itu wah achievementnya lumayan nih gitu. Terus dia di company B juga bagus gitu ternyata, di company C oke lah gini, karena kita biasanya kita akan doing reference check itu di dua company sebelumnya gitu. Jadi kita tidak akan jauh kita trace back, misalkan orang yang sudah pengalaman lebih dari 10 tahun, kita nggak akan trace back untuk dengan company-company yang awal dia join gitu ya. Kita hanya akan trace back dari 1 sampai 2 company yang sebelumnya kita maksimal. Nah, apa sih pentingnya semua ini? Win in 5 seconds. Put your best achievement on top. Sama, ini kita analogikan ya. Kalau misalkan kalian tahu yang namanya clickbait ya, di YouTube, di Instagram, di semuanya, kalian akan melihat iklan itu 5 detik. Oh, si A mencuri ini gitu. Wah, itu cepet banget kita pasti lihat. Si A mencuri ini di penjara 10 tahun. Apa sih beritanya? Penasaran gitu. Nah, itu mereka udah bisa. Jadi mereka itu menerapkan win in 5 seconds gitu sebenarnya. Gitu. Itulah yang kenapa kita juga harus coba gitu. Harus kita coba untuk taruh itu di CV. Jadi caranya adalah kita put your best achievement on top. Jadi tidak berbelit-belit biasanya ya. Biasanya orang itu naruh nama, profil, pengalaman kerja, terus ada sekolah kalian di mana. Habis itu berikutnya kalian itu taruhnya achievement di bawah-bawah, achievement gitu ya. Courses itu di bawah tuh biasanya itu jauh di bawah setelah penjelasan profil kalian. Itu sebenarnya jangan begitu, itu lebih tepatnya. Lebih tepatnya gitu ya. Kalian itu taruh apa aja yang menurut kalian itu adalah achievement kalian yang paling bagus, itu taruh di atas. Itu penting banget gitu ya. Apa aja udah kalian berhasil achieve gitu ya. Apa aja skill kalian gitu. Contoh kalau misalkan kalau skill kita mungkin ngomongin lebih pekerjaan yang lebih spesifik ya, yang non generalis misalkan ya. Contoh kayak misalkan developer gitu. Kita nggak akan tahu kalian itu skill setnya apa dengan kalian hanya naruh software developer gitu. Itu kita nggak akan tahu gitu. Tapi kita butuh skill set kalian gitu. Kalian bisa apa? Karena kita punya, kalau kita ngomongin developer ya, kita punya language yang berbeda gitu. Kita mencari stack yang sama nih dari kandidat-kandidat ini untuk bisa masuk ke tim kita. Gitu ya. Jadi ada 4 ya tadi ya. Make it short, simple, and resourceful. Rely on data, avoid lengthy words. Sampai yang terakhir, nobody read your profile unless skill set is there. And win in 5 seconds ya. Don't worry. Kalau kalian put your achievement on top, pasti itu akan menarik perhatian HR untuk bisa membaca CV kalian. Contoh, kita masuk contoh ya, gitu. CV. Nah, ini CV example ini. Ini adalah untuk product manager. Kalian lihat cara dia ya, cara dia menerangkan. Dia tidak menjelaskan pekerjaan product manajernya dia. Dia tidak menjelaskan job desk product manajernya, tapi dia menuliskan saya ini ngapain gitu. Saya melihat product development 15 orang gitu ya. Terus apa achievementnya? Di situ dia reduce invalid registered user from 30% to 18% achievement. Ya. Skill set di situ kalian bisa baca. Lead product development team of 15 people. It's a leadership skill. Satu dia taruh di situ. Ya. Habis itu dia di sini establish a cross-disciplinary growth team of 7 people and design
eksperimen to improve conversion rate. Apa nih yang dia taruh di sini? Teamwork. Ya. Jadi dia menaruh leadership di sini. Dia juga menaruh teamwork, ability to adapt. Gitu. Karena dia akan bekerja dengan cross-disciplinary di sini, growth team of 7 people. Jadi orang-orang dari yang sisi-sisi berbeda, dia kumpulkan menjadi team of 7 yang dia desain eksperimen untuk improve conversion rate-nya. Gitu. Contoh pertama. Ya. Yang kedua, ada lagi. Ya. Di sini dia menjelaskan juga nih, apa aja yang udah di-achieve. Dia meng-create e-money application aligned with Bank Indonesia regulation for 3 months. Gitu. Dari scratch, dia menjelaskan loh achievement-nya dia. Ya, satu lagi. Yang kedua, launching and maintaining cashback application that hit number 1 trending. Achievement lagi, ya kan? Gitu. Developing integration more than 20 parcel to run this cashback features in 2 months. Another achievement lagi. Developing strategic planning and MVP pilot product starting from Kapung di Kuningan, Jawa Barat, reaching 133 women. Relate ya di sini ya, kelihatan ya. By the way, CV ini adalah CV yang kita panggil buat interview. So ini is a real CV, gitu ya. Berikutnya lagi. Ya. Yang ketiga, dia menjelaskan pekerjaan saya apa, tapi dia tidak melepaskan achievement pada saat dia menjelaskan pekerjaannya, gitu ya. Dia menjelaskan collaborate with the team and create digital plan to support all activities. Terus apa hasilnya? Lihat di bawah achievement-nya. Managed to get more than 22 million video views. Dapat dia Bronze Award in Best Use of Content category for PR Awards Asia 2020. Di situ dia merelatekan apa yang dia kerjakan dengan achievement-nya dia di dalam satu kotak. Kita hanya melihat ini. Ini pekerjaan dia saat ini dan ini achievement dia. Gitu. Jadi terlihat ya di sini. Dari ketiga CV ini, sungguh relate banget kan. Gitu. Mereka main pakai data, mereka put the achievement, mereka juga tahu skill setnya mereka gitu. Oke. Cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang bertanya, nanti kita sesi Q&A gitu ya. Oke. Nah, setelah ini apa aja sih sebenarnya ya stage-nya? Incumbent ini stage-nya ya. Yang jelas setelah tadi kalian bisa bikin CV yang bagus, itu kalian akan masuk stage di mana CV kalian akan masuk ke dalam review stage. Ya. Dalam CV review stage itu, kalian akan langsung diundang dengan interview. Nah, tapi untuk beberapa posisi, saya akan bilang khususnya untuk di BTPN atau di Genius gitu ya, itu kita stage interviewnya itu macam-macam gitu ya. Kita akan bagi menjadi dua. Dua. Yang pertama, kita punya adalah technical test interview. Yang kedua, kita ada panel interview kita dengan users gitu. Nah, jadi technical test itu dia isinya benar-benar semua yang related dengan technical questions. Habis itu kita akan kita ngomongin whiteboarding. Whiteboarding itu di mana kalian setelah menjawab technical test itu, kalian akan disuruh untuk menjelaskan lagi apa yang kalian kerjakan di technical test. Gitu. Ini supaya kita bisa tahu, oh sebenarnya orang ini mengerti kok mengerjakannya. Gitu. Jadi nggak asal comot, nggak asal googling, copy paste, selesai gitu technical testnya gitu. Ya. Nah, habis itu berikutnya tahap offering nih. Nah, di beberapa company emang kadang cukup cepat nih ya prosesnya, apalagi kalau misalkan kita ngomongin di startup sekarang ya. Kadang-kadang interview hari ini besok udah bisa dapat offering gitu ya. Cuma company sekarang berbeda gitu ya. Kalau di kita di BTPN atau di Genius sendiri, kita itu ada proses yang namanya BI checking gitu ya. Terus juga kita ada proses collection dokumen, kita mesti ngecek segala macam, ada juga background check gitu kita di situ juga. Jadi proses pada saat offering itu mungkin memakan waktu cukup panjang kalau di kita. Gitu. Terkadang ada suka yang BI check-nya nggak lolos atau segala macam gitu. Karena simple things gitu yang kita tidak bisa di luar kendali kita gitu ya. Itu jadi menghambat gitu ya. Nah, habis itu di kita biasanya setelah offering selesai, proses negosiasi berjalan gitu ya. Kita jangan lupa kita harus nge-lock semua offeringnya. Dan pada saat proses ini di kita itu adalah terjadi proses tanya jawab di mana offering itu dipertanyakan ini sebenarnya apa aja gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang saya dapatkan gitu ya. Benefit apa aja yang saya dapatkan gitu ya. Di sini itu harus diperjelas di sini karena sebelum kita lock di offering gitu ya atau kita signing di offering letter gitu, kita harus benar-benar jelas
apa aja sih yang kita dapat hak kita sebagai calon karyawan dan nantinya akan menjadi karyawan di perusahaan itu. Itu ada proses untuk menjelaskannya. Nah, setelah kita selesai semua ya udah kita tinggal move forward aja, kita tinggal masuk ke company itu gitu. Dan selesai gitu. Ini adalah proses, ini stages yang common ya yang terjadi, dan ini juga sedikit menjelaskan proses kita di Genius seperti apa. Dan ini biasanya memakan waktu lumayan gitu ya, dari proses interview sampai offering sampai kita bisa login itu bisa memakan waktu sampai 2 mingguan gitu biasanya kita. Stage berikutnya, gitu, setelah kita CV-nya sudah jelas ya, kita sudah coba merapihkan semuanya tadi sesuai yang tadi. Terus gimana sekarang caranya kita bisa winning the interview series nih? Nah, ini adalah hal yang berbeda lagi nih kita, gitu ya. Di sini habis itu, habis itu kita ada phone interview di sini pre-screening stages, gitu ya. Habis itu understand who you're calling, do your research di sini. Jangan ragu untuk communicate kalau memang nggak bisa, gitu ya. Terus juga harus listen carefully, take a note, gitu ya. Prepare, repeat sama job overview-nya, gitu. Jadi jangan ragu untuk mengulang, gitu, bertanya dan take notes, gitu. Karena pre-screening stages ini adalah proses penting banget untuk kalian bisa mengetahui job selanjutnya. Nah, for the personal question, reconfirm face-to-face interview schedule, gitu ya. Sama say thank you, jangan lupa. Ini udah common banget ya, pre-screening stages-nya. Berikutnya, gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang kita tanyakan sebagai recruiter, gitu ya. Di sini kita akan melihat knowing the questions, gitu ya. Kalau kita bertanya, gitu, saya akan menjelaskan behind-nya, kenapa kita menanyakan ini ya. Tell me a bit about yourself. Itu kita mau tahu sebenarnya eligibility dari orang ini based on background and personality. Ya. Educational background. Tell me about educational background, gitu. Candidates capability ini relate nggak sih sama coursework yang digunakan, gitu ya, atau coursework yang dipakai, atau misalkan kalian experience ya, relate nggak sih experience-nya, gitu ya. Terus project apa juga yang udah dikerjakan, gitu. Kita mau tahu kandidatnya aktif nggak sih, gitu ya. Leadership-nya gimana, teamwork-nya gimana. Sebenarnya itu yang mau kita gali, gitu. Maka kadang-kadang kita suka bertanya hal-hal yang seperti ini nih, gitu ya. Ada lagi pertanyaannya yang kita pasti biasanya tanyakan, gitu ya. Kalau di sini, as a fresh grad, gitu ya, have you completed any internship, gitu? Atau kalian bisa gain experience dari mana sih, gitu? Kita akses candidates hands-on experience, gitu, di sini, gitu. Candidates identify candidates ability-nya, gitu. Terus juga, kalian tahu dari mana sih pekerjaan ini, gitu? Kenapa interested, gitu? Kita mau tahu motivasinya sebenarnya, gitu. Knowledge-nya tentang company-nya, gitu juga. Career aspiration-nya, gitu. Terus juga pasti kita suka bertanya, lagi diproses di company mana nih, gitu. Nah itu kita pengen tahu sih sebenarnya konsistensinya kalian gimana, interestnya terhadap kita, gitu juga. Dan kita juga harus tahu kita sedang berkompet sama siapa. Berikutnya, expected answer-nya seperti apa sih sebenarnya? Ini saya kasih contoh untuk pekerjaan yang di back office, gitu ya. Kita melihat, Emerson graduate from Access University, di sini dia sebutkan specific skill set necessary for this position. Gitu. Saya bisa Microsoft Excel, good understanding taxation law. Gitu. Makanya in my third year saya ambil internship di finance department of a growing local bank yang membantu saya untuk develop my passion and knowledge. Ini yang bagus, gitu ya, cara jawabnya. Berikutnya, gitu, tahu dari mana sih, gitu, opportunity ini, kenapa interested, gitu. Nah ini untuk pekerjaan, ini saya ngambil contoh as a programmer, gitu ya. Saya lihatnya di LinkedIn, gitu ya. Lihatnya di LinkedIn dan interested job as a programmer karena saya pengen banget learning new technologies, gitu ya. Java, Python, gitu. Saya percaya company ini pasti bisa membuat saya bisa develop itu, gitu. Kelihatan ya, jadinya termotivasi, gitu ya. Nah, have you completed any courses? Nah, ini kita mau yang tadi kita bilang identify sebenarnya. Nah, di sini kita tinggal mention aja. Saya udah menjalankan kok beberapa analytical course nih di Udemy, gitu, beberapa bulan belakangan ini. Jadi saya tahu gimana caranya analyze the data, gini nih, bisa brainstorm idea, gimana caranya bisa deliver data yang lebih baik, dan saya benar-benar bisa menerapkan itu di kehidupan saya, gitu. Gitu sih, lebih lanjut ya. Tuh. Nah, terus berikutnya face and video interview, gitu. Di sini ada dua hal ya. Yang pertama adalah impression is the key, gitu ya. Be the star. Saya minta waktunya teman-teman, gitu ya. Teman-teman boleh siapin, boleh tulis di chat ya. Saya kasih waktu 5 detik, gitu ya, untuk ngasih tahu impresi yang teman-teman dapat
ke saya itu apa, sambil saya tulis juga di buku, kita cocokkan ya. Impresi yang mau saya tunjukin ke teman-teman itu apa, sama yang teman-teman rasakan dari impresi saya tuh apa sih gitu. Boleh ya, kita mulai teman-teman tulis ya, gitu. Tulis di chat aja, gitu. Saya kasih waktu 5 detik gitu ya. Gitu ya. Saya tulis sambil tulis dulu ya. Oke, tangan di atas ya. Tangan di atas. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya tangan di atas nih ya. Saya nggak akan ngambil pulpen ya. Di sini ada yang bilang people person, ramah, nice guy, how to impress interview, experience, impressionnya, tricky person, smart, oke. Saya akan angkat nih. Ini yang saya tulis. Kelihatan nggak ya? Di sini saya tulis ramah, approachable, sama tegas. Ramahnya dapet ya. Gitu ya. Approachable, people person. Oke. Tegas ya, similar lah ya dengan smart ya. Gitu ya. Kelihatan ya? Jadi ya. Nah, berarti sekarang gini nih. Impresi cukup penting kan? Gitu. Padahal saya belum tentu orangnya itu ramah, saya belum tentu orangnya approachable, tapi saya membangun impresi itu supaya teman-teman menangkap impresi saya, menilai diri saya itu ramah, approachable, people person, tadi ya. Gitu. Ingat ya, impresi itu terbentuk 8 detik pertama. Ya. Jadi begitu kalian masuk, either to face or video interview, 8 detik pertama itu adalah 8 detik kunci untuk kalian memberikan impresi. Coba kalau misalkan tadi saya masuk gitu ya, halo teman-teman gitu ya, selamat sore gitu, nggak enak kan ya, nggak berasa ambience-nya gitu. Ya jadi cara bikin CV itu ya tadi ya pendek gitu ya, pilih yang data ya, jadi gitu teman-teman. Nah kalau gitu nggak enak kan, gitu. Kita harus membawa diri kita supaya ambience di sekitar kita itu positif. Kalian pasti datang ke interview, nggak pernah kalian mau mendapatkan result negatif. So bring the positivity, ya. 8 seconds impression is the key. Percaya dalam 8 detik kalian akan bisa membawa suasana interview itu akan seperti apa yang kalian mau. Impression is the key. Oke. Berikutnya, saya akan memberikan contoh ya. Saya akan lebih banyak untuk di sini kasih sampel ke kalian. Sample of motivational questions di sini ya. Apa yang kita tanyakan dan apa sih yang sebenarnya kita cari dari pertanyaan tersebut ya. What made you interested and took the next step? Kita mau tahu sebenarnya interestnya kalian gimana dan motivasi untuk joiningnya gimana. Gimana caranya edukasi kalian itu qualify for this position gitu. Kita benar-benar mau tahu gitu ya. Ini sama nih, ini yang tadi kan kita relate yang pertama ya, saya sudah menjelaskan gitu ya. Pada saat pre-screening question ini kesebut gitu. Tapi kan ingat, pada saat face and video interview, interviewer kalian berbeda pasti. Bukan orang yang pertama pre-screening kalian. Jadi ini pertanyaan ini pasti akan terulang. Gitu. Ini mau tahu nih sebenarnya. Gitu. Apa sih gitu motivasi? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan motivasi yang akan kita lontarkan ke kalian dan kita berharap kalian bisa menjawab itu sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Nah, paling penting nih, kalian ngelihat diri kalian 5 tahun ke depan tuh seperti apa sih? Gitu. Pertanyaan sering banget, pasti yang interview pasti suka banget dijawab kayak gitu. Kita pengen tahu komitmen, vision, dan ekspektasi kalian. Gitu. Terus juga, what type of working environment do you prefer? Sekarang banyak banget, karena banyak ada corporate, ada startup, orang-orang pasti bertanya, kalian lebih prefer yang mana sih? Gitu ya. Mau yang startup atau yang corporate? Mau yang pace kerjanya cepat atau yang lambat? Mau yang tiap hari kerjanya beda atau mau gitu-gitu aja? Gitu. Ya. Kadang-kadang itu karena jadi bingung kita mau menjawabnya seperti apa. Tapi sebenarnya kita bisa menjawab itu dengan lebih baik. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab yang baik setelah ini. Jadi ini kita menjelaskan tentang questions-nya dulu. Okay. Lalu berikutnya ini tentang behavioral questions ya. Saat kita bertanya ini, apa yang kita cari sebenarnya? Talk about a time when you had to work closely with someone. Atau describe a time when you face a conflict. Itu adalah kita mau tahu tentang teamwork. Ya. Yang kedua, ability to adapt. Tell me about a time when you were under a lot of pressure. Gitu. What's going on?
Give me an example of time when you must deal with failure. It's ability to adapt yang kita cari. Yang ketiga, ya, time management. Ada saatnya kalian harus memanage several responsibilities. Strateginya gimana sih? Gitu. Project apa yang kalian manage? Terus semuanya tuh harus kerja berbarengan, harus selesai. Kita mau tahu tentang time management kalian. Yang keempat, attention to detail. Ya. Gimana caranya kalian nge-track semua progress kalian, semua project kalian, tas-tas di project kalian itu gimana caranya sih? Gitu. Apa experience kamu yang misalkan ada error gitu, gimana sih? Gitu. Gimana caranya kalian mendiscover errornya gitu? Kalian tahu errornya itu dari mana gitu? Nah itu menunjukkan attention to detailnya. Yang kelima, ya, drive for result. Apa biggest achievement? Sering banget pasti ditanya. Apa achievement terbaik kalian? Ya. Gimana caranya bisa kamu dapat achievement itu? Ya. Ini tadi kan motivational ya. Ini adalah behavior. Jadi adalah dua hal yang kita cari dari motivasi kalian, behavior kalian, untuk bisa menjawab dan membungkus profil kalian itu seperti apa gitu nanti. Penasaran kan cara jawabnya ya? Be a star. Kalau tadi pertama ada ya, impression is the key, sama be a star dari face and video interview. Star yang pertama itu adalah singkatan ya. Star itu stands for situation yang pertama. What were the circumstances? What were the challenges? Berikutnya adalah task. What were your responsibility? Yang ketiga, action. What did you do? What were your strategies to overcome the challenge? Yang keempat, result. What were the outcomes? What did you learn? Menjawab dengan metode ini menunjukkan itu kalian adalah orangnya terstruktur. Pertama, ya, terstruktur. Yang kedua, kalian tahu betul kondisi kalian pada saat situasi tersebut. Saya berikan contoh ya, satu ya. Misalkan saya sebagai project manager gitu ya. Saya diharuskan meningkatkan penjualan company 100% gitu ya di 2 bulan berikutnya gitu ya. Oke, jadi saya harus menjelaskan dulu nih kalau ditanya, what was your biggest achievement? Saya harus menjelaskan dulu pertama dari situasi. Oke, biggest achievement saya ya, Pak, Bu. Saya saat itu dikondisikan sebagai project manager yang harus menambah penjualan company sebesar 100%. Di sana masuk ke yang task. Ya. Di sana saya, responsibility saya itu sebagai project manager, saya ngelit untuk digital marketingnya. Saya semua acquisition yang online itu di bawah saya. Gitu. Masuk yang ketiga, action. What did you do to address the situation? What were your strategies? Jadi pada saat saya disuruh seperti itu, ditugaskan seperti itu, saya langsung memberikan tim saya arahan A, B, C, D, E untuk mencapai itu. Dan pada akhirnya yang saya dapatkan hasilnya adalah meskipun hasilnya tidak 100%, tetap harus dimention ya. Itu bukan hal yang negatif ya buat kami. Tapi itu adalah kalian berusaha dan kadang-kadang kegagalan itu tidak terjadi karena faktor dari kalian aja, gitu. Tapi pasti ada faktor eksternal. Jadi masukkan di situ resultnya. What were the outcomes gitu? Saya achieve, tapi saya hanya achieve sampai 80%. Kenapa? Gitu. Saat itu, misal saya ambil contoh terkait dengan pandemi gitu ya. Tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Ya saya di sini belajar sih. Kita tidak pernah bisa expect apa yang terjadi selama 2 bulan ke depan gitu ya. Jadi mungkin saya harus ke depannya set targetnya itu jauh lebih tinggi sehingga pada saat target itu tidak tercapai, saya at least masih bisa mencapai kurang lebih 90-95% dari target company. Gitu. Ya, menjawabnya seperti itu ya. Jadi diulang. Gitu. Saya saat itu sebagai project manager, saya diarahkan untuk meningkatkan penjualan tim sales saya. Di situ saya sebagai project manager, saya nge-lead tim, intinya tim digital marketing, semua online acquisition itu di bawah saya. Dan di situ saya menjalankan strategi A, B, C, dan D. Gitu. Ya meskipun saya sudah menjalankan 5 strategi, gitu, tapi pada akhirnya memang outcome-nya tidak seperti yang saya ekspektasi. Gitu. Saya hanya bisa mencapai 60%. Ya mungkin ke depannya karena situasi yang memang sekarang tidak bagus, gitu ya, lagi buruk untuk semuanya.
Ya kedepannya mungkin saya akan bisa set target jauh lebih tinggi lagi supaya nanti apabila memang tidak tercapai, saya tidak terlalu jauh dari target saya gitu. Enak ya jawabnya ya. Jadi jangan kalau misalkan what was your best achievement gitu. Saya berhasil menjual 100% atau saya berhasil achieve 150% di bulan Mei. Full stop. Nggak enak dengarnya. Tidak menceritakan kondisi. Tidak menceritakan kalian di situ tugasnya apa. Gitu. Itu saya bisa bilang gitu. Misalkan gitu ya, saya sebagai marketing gitu ya, oh saya berhasil menjual penjualan 100% gitu ya, 150% achieve gitu. Tapi saya kerja bareng sama tim sales gitu, sebenarnya. Tapi saya nggak mention. Kan aneh gitu ya. Situasinya tidak tergambar dengan jelas, responsibility-nya tidak terdetailkan dengan jelas, sehingga kita tidak bisa membaca juga sebenarnya kandidat ini tahu nggak sih cara membaca situasi, gitu ya. Tahu nggak sih sebenarnya kandidat ini cara achieve itu, target itu tuh gimana sebenarnya, gitu. Nah, jadi kan beda ya cara jawabnya ya, kalau memang seperti itu ya. Gitu. Jadi yang pertama tadi face to face, face and video interview, impression is the key, sama be a star. Gitu. Ingat, at second impression, cara menjawabnya seperti ini. Nanti kita kalau ada pertanyaan kita masuk ke sesi Q&A ya, supaya kita bisa mencapai lebih lanjut. Ya. Closing questions ini yang sering terlupakan gitu sebenarnya. Orang-orang kadang terakhir begitu selesai ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu gitu? Gaji berapa Pak gitu? Atau berikutnya next step-nya apa ya Pak gitu? Salah gitu ya. Yang pertama harus kalian tanyakan adalah tentang role kalian sendiri. Ditanya, bisa share lebih lanjut, sehari-harinya seperti apa? Gitu. Typical day-nya seperti apa? Kalau saya yang di-hire, Bapak maunya saya bisa achieve apa nih dalam 3 bulan pertama? Gitu. Jadi lebih tahu tentang role-nya dulu. Ya. Bukan step of hiring-nya. Ya. Kadang-kadang orang skip nih. Role. Setelah role ini kalian bertanya gitu ya. Berikutnya, company. Kalian harus tanya tentang company-nya. Do you mind sharing about company culture? Kita pengen tahu sebenarnya ini kita, apabila ada orang bertanya seperti ini, berarti, oh oke. Nah ini berarti tertarik ya sama kita gitu ya. Terlihat gitu kalau anak ini ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih lanjut tentang company kita. Gitu. Karena dia bertanya, company culture-nya seperti apa sih sebenarnya di sini Pak? Gitu. Sekarang company-nya lagi ngadepin apa ya Pak? Disulit apa nih? Lagi sulit apa nih sekarang? Gitu. Nah dia pengen tahu, karena itu akan relate. Role ekspektasi dari role tersebut, situasi dari company saat ini, itu sangat, apa ya, saya bilang akan sangat relate gitu. Jadi, kandidat ini akan bisa menilai, oh saya cocok nggak ya dengan company yang lagi kondisi kayak gini, dengan role seperti ini, wah kayaknya saya cocok apa enggak ya. Itu pun kita juga akan menilai, kandidat ini cocok atau tidak ya, gitu. Jadi kita sama-sama menilai sebenarnya, ini closing questions ini untuk kalian juga menilai. Baru setelah kalian bertanya tentang ini, yang terakhir, apa Pak hari proses setelah ini gitu. Jadi kapan saya bisa dengar kabar dari Bapak gitu ya. Ini adalah stage-stage ya yang kadang terlupakan gitu. Orang-orang suka skip langsung ke yang rekrutmen prosesnya, yang endingnya gitu. Padahal sebenarnya dua hal ini, role dan company ini penting untuk ditanyakan. Penting untuk kita tahu, penting untuk kita tanyakan, gitu, dan penting untuk kita sebagai HR mengerti bahwa orang ini memang benar punya intensi, gitu. Jadi bukan hanya sekedar random sending CV, gitu ya, tapi juga benar-benar memang ingin tahu lebih lanjut, gitu. Benar-benar ada, mungkin belum emotionally attached ya dengan company karena belum join, gitu ya, tapi mungkin melihat ada similar gitu ya dari sisi company ini cocok nih kayaknya gitu ya. Gitu. Jadi dia akan bertanya lebih lanjut baru terakhir rekrutmen proses. Ya, ini sebagai closing questions ya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya yang kita cari? Ini saya bawa contoh di Genius. Kita mencari orang seperti apa sih di Genius? Ini adalah values-nya yang ada di Genius. Customer focus, di sini ada put customers internal and external first in everything they do, be an owner, accountable for every word, di sini kalian ya. Be bold, di Genius, ngobrol, debat, pada saat meeting, itu udah hal yang biasa, keluar meeting, ya udah kita ngopi bareng, duduk bareng, rokok bareng, sama aja, udah. Itu udah, di luar-luar meeting, itu udah beda, gitu.
Di dalam ruang meeting kalian boleh berdebat kayak apapun. Dan kita menerapkan agile way of working. Take a small step. Kita di sini. Ya. Sekarang orang-orang udah seperti itu ya. Sekarang udah nggak ada tuh yang apa ya? Orang-orang tuh yang lebih ke waterfall mungkin ya masih ada beberapa, tapi kita secara general di BTPN dan especially di Genius kita udah nggak pakai yang kayak gitu lagi. Dan kita juga yang berikutnya adalah continuous learning gitu ya. Di sini benar-benar kita mau tahu sebenarnya orang-orang yang kita cari itu benar-benar orang yang mau belajar, benar-benar orang yang mau maju buat dirinya sendiri gitu. Karena kita di sini pun memberikan kesempatan untuk orang-orang maju gitu. Jadi 5 hal ini adalah 5 hal penting yang mungkin ini bisa terreflect di company-company lain juga gitu ya. Supaya kalian bisa tahu, oh sebenarnya company A, company B, company C, mungkin dia juga mencari orang yang seperti ini gitu. Tidak ada salahnya kalian berusaha menjadi orang yang seperti ini gitu ya. Nggak ada ruginya gitu ya. Orang-orang yang accountable, orang-orang yang mau belajar gitu, orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri tapi lebih mementingkan perusahaan, reputasi dan segala macam, itu benar-benar orang yang kita cari gitu ya. Nah, berikutnya sebagai penutup ya, as a summary, saya tadi bisa conclude on your CV, win on paper 5 seconds rule ya, ingat ya teman-teman. Tadi semuanya achievement, skill set ditaruh di atas, jangan di bawah gitu. Aduh, kita juga ngelihatnya kayak kita nge-scroll gitu ya. Nggak cocok, udah baru halaman pertama, nggak ada gitu. Kita nggak akan sampai kedua, ketiga. Sama kayak kalian pakai Google search gitu, kalian lihat hanya first page, kalian pasti jarang ngeklik sampai second, third, fourth, fifth, itu pasti jarang banget. Ya. Yang kedua, knowing your audience gitu ya. Dengan knowing your audience, kalian tahu siapa yang akan kalian ajak bicara. Pertama, kalian pada saat pre-screening kalian harus nanya, next step-nya apa gitu ya. Saya akan ketemu dengan siapa yang interview saya. Itu penting banget untuk kalian bisa memposisikan diri kalian. Orang ini capable nggak ya buat nanya pertanyaan saya nanti gitu. Nah, itu juga penting. Jadi, orang ini capable nggak ya buat menjelaskan saya tentang A, B, dan C tentang role ini gitu. Itu penting gitu. Knowing your audience itu penting. Apalagi kalau misalkan, oh nanti langsung sama usernya ya mas gitu. Mbak, nanti langsung sama usernya ya. Langsung sama decision maker-nya gitu. Jadi nanti, wah itu kalian harus benar-benar mempersiapkan diri jauh lebih baik. Tapi bukan berarti interview bukan dengan usernya, itu kalian bukan berarti kalian nggak boleh prepare ya. Kalian tetap harus prepare gitu. Tapi kan tetap kalau misalkan langsung ketemu dengan usernya kalian yang akan jadi line manager kalian langsung, itu jauh lebih penting gitu. Karena kalian harus bisa menjaga impresi juga. Ngomong-ngomong soal impresi, win on interview at 8 seconds impressions penting sekali lagi ya. 8 seconds impression itu penting. Tadi kita udah coba ya. Saya berhasil memberikan impresi yang ya kurang lebih sama gitu ya. Kalian nangkepnya, teman-teman kalian nangkep juga sama gitu ya. Sama yang seperti saya mau kalian tangkap gitu ya. So, cukup berhasil caranya. Jadi nanti kalian bisa coba ketemu orang gitu ya. Kalian bisa coba tes aja gitu ya. Analyze the questions, jangan lupa tadi yang saya jelaskan ada motivational, ada behavioral questions gitu ya. Nah, kalian harus tahu di balik itu kita mau bertanya apa sebenarnya, kita mau tahu apa di dalamnya itu. Cara ada jawabnya bagaimana? Tadi, answer with STAR method. Kalian harus menjelaskan situasinya, kalian harus menjelaskan task kalian atau responsibility kalian itu apa gitu ya. Terus action kalian tuh apa di situ ya, strategi kalian itu apa, terus akhirnya resultnya bagaimana. Jawaban yang terstruktur, jawaban yang rapih, jawaban yang bisa memberikan kita overview lebih lengkap, jawaban yang bisa memberikan kita gambaran lebih lengkap tentang profil kalian, itu akan bisa membungkus semuanya. Kita bisa mengasumsikan paper kalian bagus, impresi kalian bagus, cara jawab kalian bagus. Ya, that's the guy yang kita mau. Jadi, ini adalah summary-nya gitu ya. Dan ini adalah yang saya bisa share malam hari ini gitu ya. Mungkin nanti setelah ini kita akan banyak sesi Q&A yang akan dibantu sama Mas Kinan gitu ya dari Durasi gitu. Jadi teman-teman silahkan mengajukan pertanyaan gitu ya. Sebisa mungkin akan kita bantu untuk jawab gitu. Oke, teman-teman, Kinan. Oke. Silahkan saya kembalikan ke kamu. Thank you banget Mas Suryo.
buat findings-nya, insight-nya, experience-nya. Jadi ternyata intinya emang ada di 5 itu tadi ya. Win on paper, 5 second rules itu ada di CV, berarti knowing your audience. Jadi kita bisa tahu apa yang harus kita jawab, apa kita harus bersikap kayak gimana. Win on interview, 8 second impression. Ini yang kayaknya agak tricky nih. Tadi Ya, ada pertanyaan juga yang saya lihat, itu nanti akan kita bahas. boleh. Analyze the question sama answer with STAR method. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A dari teman-teman, saya ada Ya, pertanyaan dulu Mas Suryo ya. boleh. Tadi Mas Suryo sempat cerita tentang di part CV itu bicara tentang numbers achievement gitu. Ya. Nah, saya punya pertanyaan, gimana kalau misalnya kita sebagai pekerja yang pertama mungkin sulit untuk mengquantify sebuah achievement. Let's say kalau misalnya kita ada di divisi bisnis, ada di divisi digital marketing, itu gampang banget. Di divisi produk pun juga mungkin gampang banget. Karena segalanya benar-benar di measure based on numbers gitu kan. Nah, tapi gimana di pekerjaan field role lain yang akhirnya nggak bisa tuh kita nyebutin tentang suatu peningkatan. Atau misalnya kita kerja di company kecil, yang masih startup kecil banget gitu, dan masih cari atau agency lah misalnya Mas Suryo yang cari klien, cari pitching terus, cari klien gitu, dan dia ada di project untuk dapetin klien, bukan untuk maintain. Nah, gimana untuk show achievement supaya tetap menarik? Boleh. Nah, kalau saya kasih contoh, saya sebagai HR generalis, saya achievementnya apa sih yang bisa saya taruh gitu ya. Ini kan salah satu pekerjaan yang memang kalau kita apa yang kita bilang ya kuantitatifkan, nggak ada yang bisa dikuantitatifkan nih saya sebagai HCBP sebenarnya. Beda sama tim rekrutmen, gitu. Itu dia bisa tahu. Kalau tim rekrutmen saya punya target dalam 1 tahun saya harus hiring 50. Ya. Tapi saya berhasil untuk hiring itu 30 orang, 40 orang dalam sekian bulan. Itu adalah achievement ya, gitu ya, untuk di rekrutmen. Tapi kalau saya sebagai HRBP, saya itu lebih banyak discussion sama bisnis, alignment dengan tentang people management. Yang bisa saya jual gitu ya. Saya dalam tanda kutip saya sebagai saya jual adalah saya membantu bisnis gitu. Oke, dalam sisi alignment of people management gitu ya. I achieve and I manage recruitment process gitu ya. Terus langsung bisa dari yang tadinya kita closely monitoring, yang tadinya kita misalkan kita ngomong closely monitoring recruitment process and able to achieve lah misalkan 80% fulfillment rate. Itu bisa kita taruh. Gitu. Jadi gini, sama kayak misalkan contoh ya, kalau kita kerja di factory ya. Ini saya ambil contoh untuk kerja di factory ya, misalkan. Saya kerjanya kan gitu-gitu aja gitu ya, misalkan di factory line gitu ya, kerjanya kan sama gitu-gitu aja setiap hari, setiap jam, setiap detik gitu-gitu aja gitu. Tapi apa sih yang saya bisa jual gitu? Yang saya bisa jual kan kutip, misalkan let's say kalian dalam 6 bulan zero accident gitu ya. Saya juga bisa meningkatkan efisiensi gitu. Saya bisa meningkatkan efisiensi dalam apa sebenarnya? Saya diikutkan project A, saya diikutkan dengan project B yang bisa meningkatkan efisiensi. Jadi tidak melulu dalam artian semua pekerjaan itu belum tentu setuju. Semua pekerjaan itu belum tentu bisa dikuantitatifkan, tapi ada faktor yang bisa diberikan menjadi kuantitatif untuk mensupport kualitatif data kita. I see. Contoh tadi ya, yang digital marketing, dia mengkualitatifkan pekerjaan dia menjelaskan saya masuk ke PR segala macam, tim of PR saya handle, lalu dia menyambungkan dari kualitatif ke kuantitatif datanya. Dia langsung masuk. Itu dia bilang saya win achievement best PR award. Gak ada angka kan di situ. Ya. Tapi dia bisa menyebutkan gitu, saya menang nih. Gitu. Saya menang karena saya gitu. Itu bisa dikuantitatifkan dan dipertanggungjawabkan gitu. Karena nantinya pasti achievement yang ditaruh itu pasti akan kita background check gitu. Yang tadi saya bilang gitu. Ditaruh jangan asal taruh ya gitu. Maksudnya jangan cuma karena kita harus win on paper gitu ya, tapi jadi kita harus bisa dalemin semuanya dan kita harus benar-benar tahu responsibility kita di situ apa. Gitu sih. Oke, kebayang Mas. Oke. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi.
buat mancing teman-teman juga yang lain untuk siapa tahu masih ada yang mau nulis pertanyaan tentang masalah teman-teman yang di pandemi ini akhirnya harus dirumahkan dan nggak lagi bersama gitu ya sama si tempat company-nya dan belum dapat pekerjaan lain. Ketika akhirnya dia diproses, kayak tadi udah diceritain kan pasti bakal ditanya intention-nya apa sih gitu kan, apply ke sini. Nah, gimana dengan teman-teman yang kena PHK, Mas Suryo? Apa yang harus dijawab tanpa harus berbohong? Tapi kalau emang dia emang beneran terlepas dari dia kena PHK, dia emang suka nih sama company ini. Dia emang pengen apply. Nah, apakah HR itu akan ngeliatnya, bisa aja, kan emang lagi kerjaan masnya, kayak gitu. Maksud saya, itu kan suatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya, sebagai pelamar dan sebagai tim dari di si company-nya tersebut gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya yang perlu dijawab? Oke. Situasi kayak gini memang semua nggak ada yang mau ya gitu ya. Terjadi layoff di mana-mana besar-besaran, company besar, company kecil, semua kena gitu ya. Nah, saat ini kita pun memproses orang-orang yang memang terkena layoff gitu ya, baik itu dari company besar ataupun dari unicorn yang kena layoff gitu ya. Yang kita tanyakan sih sebenarnya kita benar-benar menanyakan gitu ya, kenapa kalian keluar? Dan jarang kandidat itu nunggu sampai kita tanya, tapi justru mereka yang bercerita duluan. Gitu. Jadi saat kita terima CV gitu, kita coba telepon, kita coba hubungi untuk validasi, kita ngobrol-ngobrol gitu. Ya biasanya ya mas, ya mbak, ya saya terkena layoff di company A gitu. Jadi memang saat ini saya sedang mencari pekerjaan gitu. Nah, satu hal lagi, memang mencari pekerjaan sangat sulit sekarang, tapi jangan juga kita akhirnya random untuk lempar CV gitu. All position gitu, wah itu kita juga nggak tahu kita mau nyari di mana gitu. Kalian aja nggak tahu gitu mau posisikan diri kalian untuk kerjaan apa gitu. Itu yang agak susah gitu. Memang terkadang pivoting bisa terjadi gitu ya di sisi karir gitu ya. Cuma tidak seperti itu pivotingnya gitu. Kita juga meskipun kena layoff, tapi kita juga harus menjaga dari sisi profesionalisme gitu ya. Kita harus bisa melihat situasi itu sebenarnya seperti apa sih saat ini gitu. Company-nya tuh butuh apa, company-nya seperti apa, cocok apa enggak gitu. Jangan asal lempar aja gitu. Yang penting saya nyantol ya. Memang situasi lagi sulit, saya mengerti gitu ya. Tapi chance untuk bisa terbaca atau chance untuk bisa dapat sampai interview session aja mungkin akan kecil kalau kayak gitu. Dan biasanya kita akan bertanya, kena layoff kenapa, per kapan gitu. Terus apa aja yang hilang benefitnya gitu. Biasa kita akan tanya gitu. Dan di sini di BTPN sendiri kita tidak dalam tanda kutip memanfaatkan ya orang yang terkena layoff ya. Kita tetap akan memproses, tetap akan memberikan offering yang sewajarnya gitu. Nggak misalkan kena layoff, yaudah kita cut juga sekalian deh gitu offeringnya dari kalian yang terima terakhir. Enggak, gitu. Kita tidak akan seperti itu gitu. Kita tidak memanfaatkan lagi. Tapi kita juga mencoba membantu teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai gitu sih. Jadi kalau tadi ditanya gimana cara bercerita, biasanya mereka justru lebih cerita duluan ke kita. Biasanya saya kena layoff company A, B, C, dan D karena apa, per kapan, biasanya mereka akan cerita duluan sebelum kita gali. Sejauh ini yang orang-orang yang kita proses dari company-company yang terkena layoff seperti itu. Gitu. Oke. Thank you Mas Suryo jawabannya. Nah, mungkin sekarang kita move on ke pertanyaan dari teman-teman. Ini udah masuk beberapa pertanyaan nih Mas. Ada yang terbaru lagi ya. Oke. Ini mungkin kita masuk dulu ke masalah impresi. Tadi ada beberapa yang mention impression. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Dari Mas Yudhistira Nugraha. Mau tanya dong, impresi kan dibilang satu hal yang penting untuk bisa membuat HR tertarik lebih lanjut kandidat tersebut. Artinya kan itu selaras dengan minat HR. Nobody can lie about that. Tapi ada sementara literatur yang mengatakan bahwa perusahaan juga seharusnya merekrut orang yang brilian, yang mungkin caranya tidak disenangi oleh conventional user. Nah, gimana tanggapan Mas Suryo nih mengenai hal tersebut? Oke, baik. Jadi ini bertanya tentang impresi, gitu ya. Terus bagaimana caranya merekrut orang yang brilian, yang mungkin caranya tidak disenangi oleh conventional user. Ya. Oke, I see.
Oke. Oke. Nah, sebenarnya gini ya. Kalau kita ngomongin impresi, itu adalah saya akan bisa ngomong impresi itu terbagi menjadi dua. Diri kita sendiri, kita ngomongnya self impression sama social impression, kedua hal yang berbeda, gitu ya. Dan itu pasti beririsan. Apa yang kita rasakan sama apa yang kita tampilkan keluar itu mungkin berbeda, mungkin saja berbeda. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin impresi itu kan apa yang disenengin HR gitu ya. Berarti selaras nih kalau misalkan kita bisa ngasih impresi yang sesuai yang HR mau, berarti bisa lanjut terus. Tapi ingat, interview itu kan nggak sama HR. Lolos interview itu bukan call-nya di HR. Ya. HR itu hanya memvalidasi di awal dan di akhir. Interview, kalian bisa men-shield interview itu dengan user-user kalian. Sebenarnya. Gitu. Jadi, kalau misalkan kalian memang bagus, kenapa saya bilang impresi itu penting? Kalau CV kalian bagus, ya, impresi kalian jelek, itu akan dipertanyakan sekali. Oh, ini orang achievement-nya luar biasa. Tapi kok orangnya diem ya? Gitu. Tapi kok orangnya nggak banyak nanya ya, kayak nggak mengeksplor ya. Benar nggak ya achievement-nya? Itu adalah salah satu cara memvalidasi kita sebagai HR dan sebagai user, itu cara-cara kita untuk memvalidasi. Dan itu adalah salah satu cara untuk kalian memvalidasi apa yang kalian tuliskan di CV. Contoh misalkan ya, tiba-tiba ya achievement-nya biasa aja gitu, tapi orangnya ceria banget, riang banget, dia pasti, oh bisa nih, kayaknya nih orang nih. Bisa ini orang meskipun achievement-nya oke, dia orangnya ya mediocre aja gitu ya, tapi bisa memberikan positif, dia bisa nih gue ajarin orang ini nih. Itu berbeda. Jadi gini, impresi benar itu apa yang HR mau untuk tampilkan. Ini sebenarnya ya, ini hanya tips and trick untuk kalian untuk bisa memenangkan impresi ke user gitu. Jadi saya memberikan gitu ya, 8 seconds impression itu info untuk kalian. HR senang, user pasti suka dengan impresi pertama kalian. Nah, biasanya kalau di kita gitu ya, di Genius sendiri kita itu ada tes karakter. Jadi untuk memvalidasi lagi nih, misalkan di paper bagus, impresinya kok biasa aja. Aku penasaran deh, ini orang apa emang nggak bisa ngomong kali ya? Bisanya kerja doang gitu. Nah, itu kita akan ada tes karakter juga. Atau misalkan nih orang kok biasa-biasa aja sih, tapi ngomongnya tuh positif banget gitu ya, kayak semangat banget gitu. Apakah memang orangnya seceria itu? Apakah memang orangnya se-influence itu? Karena gini, biasanya orang-orang yang mungkin yang achievement mediocre gitu ya, tapi dia orangnya luwes banget, itu salah satu kriteria orang-orang yang bisa menjadi contoh, salah satu ya, pemimpin yang baik adalah orang yang bisa membawa diri dan membawa suasana. Percaya sama saya. Berarti itu jadi penilaian tersendiri, Mas ya? Betul. Oke. Tapi memang tidak semua company setelah interview proses selesai ada tes karakter. Itu tidak semuanya. Tapi kalau di kita ada tes karakter. Kita bisa melihat sebenarnya orang ini detail banget nggak sih? Sebenarnya orang ini people person nggak sih? Sebenarnya orang ini tuh gampang marah nggak sih kalau kita pressure? Itu kita ada tes karakter yang kita coba. Makanya terkadang kalian akan menghadapi user-user nih ya. Misalkan kalian ceria gitu, usernya akan tetap ketus aja gitu. User kalian nggak akan terbawa suasana gitu. Nanti kalian itu sebenarnya adalah cara untuk membuat kalian grogi kali ya. Kita cara untuk membuat kalian keluar harus gimananya gitu ya. Betul. Karena kan ini kalau kita ngomong ya, di sini kan tadi bertanya, tapi ada sementara literatur mengatakan bahwa perusahaan juga seharusnya merekrut orang yang brilian, yang mungkin caranya tidak disenangi oleh konvensional user. Itu yang tadi saya bilang gitu. Kalau di kita sendiri, impresi TV plus impresi ya, plus interview plus tes karakter lagi kalau di Genius, panjang gitu. Jadi kita benar-benar menerima orang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Caranya mungkin akan lebih banyak gitu, caranya mungkin akan lebih panjang gitu, tapi yang kita dapatkan adalah orang-orang yang memang apa yang kita mau gitu. Jadi mungkin tidak bisa disamaratakan ya proses di kita sama di company lain gitu, tapi itu adalah salah satu cara kita gitu. Step-stepnya gitu sih. Menjawab nggak atau ada yang kurang?
Siapa yang tanya nih? Yudhistira gitu. Kalau mau tanya lagi boleh. Kalau misalkan memang belum terjawab. Silakan Mas Yudhistira kalau masih ada yang ini. Oke. Sambil nunggu Mas responnya Mas Yudhistira tuh kalau ada ini ya. Saya mau lempar sedikit tes dulu. Ini tesnya diambil based on slide-nya Mas Suryo tadi. Kita mau cek. Ini aja sih. Mau ngetes-ngetes doang sih, teman-teman ya. Ya. Masuk ya, di kanan bawah itu. Nah, itu boleh coba diisi ya. Kita mau cek nempel nggak nih materi yang disampaikan Mas Suryo. Oke, sambil nunggu respon teman-teman, kita masuk ke sesi Q&A berikutnya, yaitu pertanyaan lainnya nih Mas. Tadi ada yang kelewat nih, dari Mbak Johanna Anastasia. Tips dan trik supaya impression ke kandidat baik. Apa yang dibiasa dilihat interviewer untuk pembawaan kandidat. Oke. Nah, Tips and trik supaya gesture-nya mungkin nih Mas ya. Ya, benar. Jadi gini ya. Saya akan menunjukkan, mungkin saya akan nggak show sih, saya akan menjelaskan lebih, kalau saya bilang lebih detail, ya sedikit lebih detail buat kalian lah, boleh. Ini sedikit bonus. Jadi sebenarnya ya, di sini saya akan ngomongin tentang, ini jadi sedikit merambah ke public speaking ya, gitu ya. Jadi gini, cara kita berkomunikasi ya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, itu adalah kata-kata. Yang kedua, itu adalah intonasi. Yang ketiga, itu adalah visual. Ya. Kalau dalam interview, ya, kita akan bikin sebuah piramid di sini. Dalam piramid itu paling atas 10% itu adalah kata-kata kalian. 20% itu adalah intonasi kalian. 70%-nya itu adalah visual. Visual kita bagi menjadi 10% dari total personality kalian ya, total look kalian. 60% itu body language kalian. Kalau tadi cara ngomongnya, gimana cara memberikan impresi yang baik? Ingat piramida ini ya. Jadi yang pertama adalah kata-kata 10%, 20% adalah intonasi kalian, 70% itu di visual. Artinya kita melihat kalian seperti apa. Contoh misalkan ya, kita pemilihan katanya bagus, tapi intonasinya pelan, tidak semangat, meskipun visualnya senyum gitu. Nah, kayak gitu sih Pak. Saya sih dalam CV saya memang ya disebutkan kayak gitu. Bisa mensupport penjualan, terus juga ya membantu tim-tim yang lain juga. Ya enak kan kelihatannya. Antusiasme ya. Visual. Kalian ngeliat kan, orangnya nggak fokus, nggak ada eye contact gitu ya. Karena gini, kalau kita ngomongin vokal kalian gitu ya, maksudnya cara penyampaiannya itu harus ada benar-benar harus ada jeda, nggak ada. Jadi gini Pak, saya waktu itu dapat pekerjaan ini terus ngomong terus gitu. Itu impresinya nggak, aduh pusing dengernya. Nah, jadi gini, nambah lagi nih jadinya. Ada jeda, ada artikulasi, ada penekanan, sama ada senyum dan semangat deh kita ngomongnya ya. Senyum dan semangat tuh jadi satu deh, jadi kayak pembawaan diri gitu ya. Jadi gini, jedanya tuh harus baik, artikulasinya harus jelas, jangan ngomong kayak kumur-kumur. Ya ada orang yang mau dengerin itu. Jadi gini ya saya sih ya, gitu. Artikulasi itu penting. Penekanan ini adalah untuk menunjukkan kalau kita ngomong nulis di Microsoft Word, penekanan itu kita bold. Jadi gini Pak, saya waktu itu penjualan saya itu berhasil 150%. Gitu. Kenapa saya bisa achieve 150%? Beda ya. Caranya beda kan ya. Sama kalau kita ngomong, ya saya waktu itu achieve 150% Pak. Udah cepat, nggak ditekankan, padahal itu achievement, malu gitu. Apa gimana gitu. Tetap harus senyum sama semangat. Gitu.
Ya, itu tadi ngomongnya ya. Word, vokal. Terus akhirnya kita ngeliat visual, bahasa tubuh nih, ini paling nggak bisa bohong nih. Nggak boleh interview nggak eye contact. Meskipun kalian orangnya pemalu, berusaha mungkin gini. Eye contact itu caranya kita nggak harus ngikutin itu mata orang kemana. Ya. Ada konsep yang namanya third eye, lihatnya ke sini nih. Ya, mata kita fokusnya ke sini. Jadi kita nggak usah bingung gitu. Kita harus ngeliatin hidungnya, kupingnya, mulutnya, bibirnya, kupingnya mana gitu. Kita ngeliatin ke sini aja. Eye contact itu tetap eye contact. Jadi satu fokus gitu. Jadi gini Pak, saya waktu itu ikut kontribusi di tim sebagai A gitu. Jadi jangan ya waktu itu saya berkontribusi gitu. Mata tuh jangan rolling around kemana. Eye contact. Itu menunjukkan kalau kalian itu orangnya tegas. Itu menunjukkan kalau kalian itu orangnya benar-benar perhatian banget gitu. Dan kalian itu orangnya itu lebih fokus gitu. Jadinya benar-benar bisa terlihat lebih baik gitu. Terus juga facial expression di sini penting, kendalikan ekspresi kalian. Senyum jangan lupa. Jadi jangan terlalu ceria banget gitu ya, karena harus tahu audiensnya siapa. Nggak mungkin misalkan kalian interview on high level, kalian terlalu ceria banget gitu. Ini orang juga akan mikir nih orang kenapa ini sugar rush apa gitu. Ya, jadi kalian harus kontrol. Knowing the audience itu bisa mempengaruhi gimana cara kalian mengimpresi orang tersebut. Eye contact, facial expression, itu penting banget. Hand gesture, saya dari tadi begini-begini, kelihatan kan? Ya. Saya dari tadi nggak diem, tangannya diem. Hand gesture itu bisa mengekspresikan ide, penekanan visual. Itu bagus banget buat kalian memberikan impresi. Ya, jadi kalian tuh jangan cuma jelaskan. Jadi gini Pak, saya 150% achieve sales. Kalian itu lagi interview atau lagi jadi pemimpin upacara gitu, kalian teriak-teriak yang penting kenceng, salah gitu ya. Jadinya jadi gini Pak ya, waktu itu saya gitu ekspresif gitu ya, tangannya mengekspresif dan juga postur kalian itu jangan, meskipun kalian pasti ya namanya di ruang interview pasti itu tiba-tiba itu AC yang tadinya normal jadi berasa dingin banget, itu pasti ya. Itu badan rasanya tuh nggak bisa diem, nggak pengennya gerak dulu ke sana sini, terus tahu-tahu udah pengen ke toilet aja bawaannya gitu. Itu pasti. Tapi postur kalian harus menjaga postur. Kenapa? Karena itu cara kalian untuk merespek lawan bicara kalian. Misalkan lawan bicara kalian, ini contoh ya, saya berikan contoh. Kalau lawan bicara kalian berdiri tegak, kalian tidak boleh maju, tidak boleh. Gitu. Tapi kalau lawan bicara kalian maju, kalian tidak boleh ikutan maju. Kenapa? Karena kalian tuh belum ada, saya bilang ya, kalian belum punya emotional attach dengan orang itu. Dan orang itu bisa jadi adalah atasan kalian nantinya. Masa kalian belum kenal mau ngomongnya kayak ngobrol di warung kopi gitu ya, maju gitu. Jadi gini Pak, gitu. Nggak. Tetap kalian harus dengan postur yang baik, menunjukkan bahwa kalian tuh take a full attention ke orang itu, menunjukkan atensi dan menghargai orang tersebut sebenarnya. Itu. Ya. Jadi balik lagi ya tadi ya. Ada words, ada voice atau intonasi, sama ada visual. Gitu ya, tadi. Okay. Jadi visualnya ada di situ tadi ya, ada dari mulai eye contact, facial expression, hand gesture, sama posture. Berarti mungkin kalau boleh disimpulin, sebenarnya intinya adalah ngebalance semua sifat dan attitude kita kali ya. Misalnya kita orang yang pemalu, ya kalau lagi di depan rekruter atau siapapun, ya jangan jadi terlalu pemalu, di lift up lagi. Kalau orangnya terlalu yang ceria, ya jangan terlalu ceria, diturunin sedikit, lebih ke sana kali ya arahnya ya. Karena gini ya sebenarnya ya, interview ini adalah proses kita untuk memenangkan sesuatu. Tidak peduli kalian itu introvert, kalian itu extrovert, kalian harus bisa keluar dari comfort zone kalian. Kalian harus bisa memposisikan diri kalian sebagai saya orang yang pantas untuk mendapatkan ini. Gitu. Sama halnya kalau mau kalian introvert, mau kalian extrovert, namanya cari pacar, PDKT sama aja caranya, gitu kan? Dan konsepnya kan kayak gitu. Ya. Tapi ini sama aja dengan interview. Mau kalian introvert, mau kalian extrovert, caranya tetap sama, gitu. Kalian harus menghadapi interview, kalian harus menghadapi HR, kalian menghadapi user, sama prosesnya, tidak bisa tidak, gitu. Mau kalian programmer yang emang orangnya mayoritas introvert, tetap aja kalian akan ada technical test, akan ada whiteboarding, akan ada interview user, tetap sama semua prosesnya.
gitu. Mhm. Jadi Oke. ini adalah cipta kalian sebenarnya gitu. Heeh. Oke. Mas Suryo, kita move on lagi ke Mas Raymond. Kebanyakan tips berlaku dan will work untuk jenis pekerjaan yang job desk-nya spesifik. Bagaimana tipsnya untuk profesional yang generalis? Nah, ini menarik nih. Oke, Hah. profesional yang generalis ya, seorang jack of all trades. Generalis itu saya ini generalis nih ya saat ini ya, gitu ya. Nah, buat tipsnya berlaku dan will work untuk jenis pekerjaan yang job desk spesifik. Sebenarnya tidak. Seperti tadi saya bilang gitu, dalam CV saya tidak bisa menaruh kuantitatif apa-apa, tapi saya bisa menaruh kualitatif yang disupport oleh kuantitatif data, yang dimana saya mensupport tim-tim yang lain, gitu ya. Saya membantu tim yang lain untuk mengerjakan pekerjaan ya, sehingga tim tersebut bisa fulfill KPI-nya mereka, gitu. Di sini tugas saya sebagai HRBP itu sama seperti mungkin kalau kita ngomongin apa ya, kayak semi project manager gitu ya kita kalau di sini ya. Karena kita harus tahu gitu timeline bisnis itu kayak apa, terus juga kita harus align sama people managementnya, hiring plan. Nah, orang-orang yang seperti itu gitu. Mungkin kalau satunya misalkan profesional yang lebih general, profesi yang lebih generalis itu apa ya kalau teman-teman? Administration kali ya, gitu ya, pekerjaan yang administrasi gitu ya. Tapi kan di dalam pekerjaan administrasi itu kan pasti ada nilai yang bisa kalian tarik gitu untuk bisa mendukung pekerjaan kalian. Contoh misalkan saya itu punya misalkan admin rekrutmen gitu ya. Contohnya admin gitu, admin gitu posisinya, as a generalis gitu sebenarnya. Admin rekrutmen itu apa sih yang bisa kalian tonjolkan itu? Oh, saya berhasil mengumpulkan sekian banyak CV gitu, sourcing sekian banyak CV untuk posisi A gitu. Terus juga saya berhasil menyiapkan contoh misalkan kayak welcome kit untuk newcomers on time gitu, menyiapkan semua infrastrukturnya secara on time. Saya penyiapan laptop, email, saya bantu 100% gitu ya. Satisfaction rate-nya 100% gitu. Satisfaction user 100% ya. Itu kan bisa dimasukkan ke dalam CV gitu. Jadi tidak semuanya tadi yang data-datanya itu kembali ke penjualan, terus ya yang lain-lain gitu, itu bisa ke sesuatu hal yang memang itu ujungnya bisa membantu tim lain, bisa membantu bisnis sebenarnya gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai HR, salah satu KPI saya itu adalah satisfaction rate from line of business. Jadi gimana caranya saya bisa mendapatkan itu gitu? Ya dengan membantu mereka. Caranya apa? Menjaga tracking bisnisnya, menjaga people managementnya. Terus juga saya bisa mengklaim orang yang resign itu jauh lebih kecil dibanding bulan lalu. Gitu. Kenapa? Karena saya menjalankan program A, B, C, dan D dalam people development-nya, dalam internal culture-nya, gitu misalkan. Nah, itu juga bisa diklaim gitu sebenarnya. Jadi banyak, ya tadi saya bilang, banyak sisi-sisi yang sebenarnya meskipun itu pekerjaan generalis, tapi juga bisa dituangkan gitu. Dan cara-cara impresi itu tetap bisa sama sebenarnya, itu bisa di-apply ke semua pekerjaan gitu. Jadi nggak cuma job desk yang spesifik ya, jadi benar-benar bisa dipakai untuk semuanya, karena itu adalah lebih ke teknik public speaking jadinya, bukan teknik untuk specific job desk gitu ya. Semoga menjawab. Kalau ada yang kurang, Raymond boleh ditanya lagi. Mungkin Mas Suryo mau nanya sedikit tentang generalis tadi. Bisa dibilang nggak sih Mas, kalau makin tinggi jabatannya, itu sebenarnya makin generalis? Karena dia udah nggak melakukan hal yang spesifik in terms of executing the task itself, tapi mungkin lebih ke memanage people-nya, memanage mengkontrol tugas-tugas yang masuk dari yang lebih atasnya lagi, atau mungkin dia maintain expectation dari higher levelnya lagi. Betul. Jadi sebenarnya makin ke atas itu makin general juga. Kalau dibilang makin ke atas makin general, kita tergantung gini-gini. Kita bisa membedakan jobnya itu, kalau dia secara vertikal, itu dia akan menjadi generalis atau tidak, gitu ya. Atau dia kalau misalkan memang jobnya orang itu naik secara vertikal, dan dia ternyata malah menjadi lebih spesifik gitu, atau jadi apa ya kita ngomongnya, bukan generalis gitu ya, generalis gitu ya, atau bisa menjadi individual kontributor. Kita ngomongnya generalis dan individual kontributor. Individual kontributor itu orang yang memang mengerjakan spesifik pekerjaan tertentu. Itu bisa aja. Contoh misalkan kalau saya tadinya hanya sales gitu ya.
naik menjadi area manager, naik menjadi regional manager, naik menjadi national lead gitu ya, naik menjadi apa ya kita bilang ya, di atasnya national lead ya, mungkin gitulah gitu ya. Nah, itu sebenarnya pekerjaan yang dia manage itu sama gitu ya. Jadi yang membedakan adalah kalau kita ngomongin jadi generalis atau enggak, belum tentu jawabannya ya, belum tentu itu dibedakan menjadi pekerjaannya itu seperti apa sebenarnya. Kalau kita ngomongin sales, itu pekerjaannya bukan generalis, dia akan tetap menjadi individual kontributor yang semakin tinggi, bebannya dia akan semakin banyak. Gitu. Karena dia akan memegang, kalau tadi yang megang nasional ya, bebannya satu nasional bro. Gitu. Itu bebannya mereka. Strateginya juga lebih luas. Contoh misalkan kalau kalian hanya salesperson, strategi kalian yang di pikiran kalian sama strategi salesperson di level nasional itu akan beda strateginya. Ya. Cascading down itu yang dicari udah beda. Kalau misalnya kita udah ngomongin level tinggi, yang dicari kita beda. Itu udah gimana caranya kalian meng-cascade down, terus gimana caranya kalian manage konflik, terus gimana caranya kalian mengatur tim segitu banyak, gitu, memecah gimana caranya per quarter, per semester, itu udah beda lagi pertanyaannya. Gitu. Jadi semakin tinggi levelnya, pertanyaan pun akan semakin berubah, akan semakin kompleks, dan waktu interviewnya pasti akan semakin panjang. Proses interviewnya akan semakin panjang. Gitu. Oke. Untuk Mas Raymond, udah menjawab belum ya? Atau mau coba nanya langsung nih, saya invite kamera untuk nyalain kameranya. Kalau mau di-accept, kalau enggak di-reject, biar kita tahu mau nanyain langsung atau enggak. Oh, enggak. Kayaknya udah cukup berarti, udah kejawab berarti. Ya. Thank you, Raman. Ya udah. Kalau gitu, ini kita next lagi nih, Mas. Boleh. Dari Muhammad Sabila Rasyad. Gimana strategi hiring perusahaan selama pandemi? Oke. Ini masalah prioritas dan yang nggak diprioritasin nih, Mas. Oke. Sabil, ketemu lagi. Kayaknya gue kenal nih Sabil. Sabil, thank you udah nanya. Bagaimana strategi hiring perusahaan selama pandemi ini? Apakah ada posisi-posisi yang lebih prioritaskan atau tidak prioritaskan? Oke. Kalau di Genius sendiri ya, strategi hiring di Genius atau di BTPN secara garis besar, kita tidak ada yang berubah. Masih sama gitu ya. Cuma memang sekarang kita bukan jadi mana yang diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan. Malah sekarang harus terfulfill semua sebelum tahun ini selesai. Karena kita tidak tahu resesi atau tidak tahu pandemi ini akan sampai kapan. Dan tidak ada, kalau kita sebagai company besar ya, kita itu, kita ngomongnya manpower planning, itu dalam 1 tahun, itu kita sudah plot. Let's say, kita sudah membudgetkan, kita akan ngambil 100 orang nih tahun ini. Tidak bisa nambah lagi dari situ. Kalau misalkan memang ternyata 100 sudah terfulfill, berarti kita masih butuh orang lagi. Pada saat pandemi ini, kita sudah tidak bisa lagi untuk bisa menambahkan orang. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya, strategi hiring perusahaan selama pandemi ini adalah secepat-cepatnya kita meng-hiring orang di semua posisi yang lagi open, gitu. Karena istilahnya kalau kita bisa tanda kutip, mumpung budgetnya masih ada, gitu ya, dan mumpung company masih sanggup untuk meng-hiring. Karena gini, kita tidak tahu sampai tahun depan, gitu. Apabila memang terjadi cut cost atau seperti apa nanti tahun depannya di company-company yang lain, itu pasti nanti jadinya yang suffer adalah tim-tim yang tidak terfulfill, betul, tim-tim yang kosong gitu, dengan kondisi yang sulit, kekurangan tim gitu. Nah itu pasti akan berat banget. Makanya saat ini adalah kita gimana caranya posisi-posisi itu tersebut terisi supaya orang-orang yang nantinya begitu resesi ini selesai, begitu pandemi ini selesai, mereka ngegasnya cepet nih, supportnya cukup gitu. Jadi kita mempersiapkan sebenarnya orang-orang ini. Masalah prioritas atau tidak prioritas, semua posisi di Genius sama. Dan harusnya juga di setiap tempat, kalau emang itu dibuka, berarti harusnya itu prioritas juga mungkin ya. Cuman balik lagi tentang kondisi company-nya, project-nya lagi apa, strategi perusahaan lagi ada di fase apa, misalnya mungkin ke sana kali Mas ya. Oke. Ya, karena kadang-kadang memang misal kita mau hiring suatu posisi gitu ya, terus nggak jadi, itu bisa aja juga bukan karena company-nya tidak bisa, tapi karena misalkan proyeknya diundur karena pandemi, otomatis kita belum perlu orangnya saat ini, kita mundurkan. Oke, tadinya misalkan kita harus hiringnya bulan April gitu ya, karena kita belum butuh nih, karena ternyata tahu-tahu pandemi ngehit, vendornya mundur, jadi mau nggak mau kita juga
hiring orang yang akan menjadi project manager untuk ini, kita hiring mundur juga, menyesuaikan gitu jadinya. Akan ada penyesuaian dari sisi timeline untuk hiringnya sih, gitu. Oke. Semoga menjawab Jawab itu. ya. Jawab ya, Sabil. Kenal ya Mas ya? Kenal banget sih ini. Kalau benar sama ya. Orangnya harusnya sih. Yes. Oke, Mas Suryo, ini ada pertanyaan, masih ada, dan kita coba untuk jawab ya. Dari Rizky Putra Ramadan. Nah, ada 2 pertanyaan, tapi mungkin yang kedua ini yang masih topiknya belum pernah kita bahas nih, tentang orang dalam, Orda. Gimana nih Mas? Apakah chance seseorang untuk join ke sebuah company itu akan lebih besar kalau orang tersebut mendapatkan referral dari orang dalam? Oke. Jawab ya. Kalau jawab dari sisi kita BTPN di Genius, enggak. Tidak menjadi jaminan kalian itu dibawa oleh siapa, terus kalian bisa langsung otomatis ke hire, enggak. Tidak seperti itu. Semua melalui proses yang sama. Karena gini ya, titipan banyak banget. Saya jujur aja ya, titipan itu banyak banget, pasti. Wah, anak saya baru lulus, boleh nggak gitu? Genius lagi buka, ini boleh dong anak saya gitu ya. Nggak cuma untuk full time employee ya, tapi maksudnya buat internship juga banyak gitu. Titipan-titipan seperti itu. Tapi gini, kita itu mempertanggungjawabkan satu kursi aja yang diisi oleh orang, itu kita pertanggungjawabkannya panjang banget gitu ya. Kalau orangnya nggak cocok, udah jelas-jelas kita dimarahin sama user. Ya. Terus kalau misalkan ternyata orangnya merasa kalau dia adalah anaknya siapa, ponakannya siapa gitu, terus akhirnya dia jadinya suka bluffing, terus menyepelekan, kita nggak bisa. Gitu. Jadi kita tidak mau mengambil resiko karena dia adalah siapa, dia adalah anaknya siapa. Akhirnya prosesnya kita potong, tidak bisa. Kalau di kita tidak bisa ya, tapi kalau saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang di semua company seperti ini, tapi di kita tidak bisa. Semua prosesnya sama. CV review, usernya nggak lolos ya udah. Meskipun dia akan bilang, udah interview aja dulu. Ya udah, kalau mau di interview dulu, nih technical testnya kita lempar aja dulu. Bisa nggak ngerjain? Kalau nggak bisa, sama aja ngapain? Kalian nggak meet standar kita, percuma dipaksain. Nah, mungkin tapi mungkin juga referralnya, maksudnya kan ada company-company yang punya referral program. Ya. Nah, kalau itu sistemnya berarti gimana? Apakah itu untuk masuk ke tahap CV aja atau ke tes technical testnya atau mungkin itu kali maksudnya. Sampai ke tahap CV review juga sebenarnya. Jadi gini, semua CV yang masuk, baik itu referral titipan atau referral programnya internal ya, itu tetap akan kita kumpulkan, kita review juga. Kalau nggak lolos akan tetap kita infokan. Karena gini, di kita itu yang mendaftar itu tuh macam-macam ya. Mulai dari eksternal yang kirim CV ke kita, internal dari titipan, internal dari referral program, dan ada juga internal orang yang mau pindah divisi. Ada. Jadi kita ada beberapa jenis gitu ya. Itu semua akan kita review kembali, semua akan kita review ulang, nggak semuanya pasti lolos. Karena gini, kita juga tidak mau membuang waktu user. Kita tidak mau memberikan, let's say gini ya, sebagai recruiter atau kita sebagai HR, kita juga nggak mau ngasih 100 CV yang di interview cuma 1, buat apa? Kita nggak kerja, itu jadinya yang kerja user untuk menyeleksi lagi gitu. Kita menyeleksi, misalkan kita hanya memberikan mereka itu 3-5 CV, tapi itu CV-nya bagus-bagus semua. Jadi kita sudah validasi, cocok gitu. Baru kita kasih technical test, baru kita lempar ke user nih ya. User dulu mau nggak gitu ya untuk ngasih tes, lempar tes untuk CV-CV ini. Mereka oke, baru gitu. Jadi kita juga punya apa ya? Kalau kita ngomongnya CV to interview ratio yang harus kita jaga gitu. Nah, itu kita punya rasio itu yang harus kita jaga. Karena kalau tadi kita ngomong funneling yang masuk ke kita, itu tuh bisa sampai ribuan gitu ya. Tapi kita nggak mungkin seribu-seribunya tuh kita kasih download, taruh di Google Docs, kita lempar, pilih sendiri. Nggak mungkin gitu. Kan kita harus mempertahankan CV to interview ratio kita tuh berapa gitu. Biasanya, normalnya, kita itu 1:3, 1:4. Rasionya? Rasionya, gitu ya. Jadi, satu interview itu dari 3-4 CV yang kita kirim biasanya. Berarti kalau ada 200 itu banyak juga berarti ya?
200 CV Seleksinya request. lumayan banyak gitu, jadi makanya nggak semua itu kita lempar ke user, nggak semua lolos dari kita terus kita lempar ke user gitu. Dan dari user pun masih ada technical test lagi, masih ada interview session gitu, jadi makanya memang prosesnya kadang-kadang cukup panjang gitu sih ya. Berarti apa impact dari referral program itu, Mas? Kalau misalnya di dalam company, mungkin kan emailnya ibaratnya beda nih ya. Oh iya pasti Ini kenalan gue, dia pernah begini. ya. Coba Nah, lempar technical test. biasanya sebelum ada referral program itu ya, biasanya orang yang akan mengirim CV untuk referral program mereka akan nanya ke HR. Yang lu cari kayak apa sih orangnya gitu. Gue punya temen nih, gini, cocok nggak? Gitu. Ya boleh, coba sini kasih CV-nya. Baru biasanya kayak gitu tuh. Jarang kalau referral program asal lempar, jarang sih. Karena mereka tahu chance-nya akan sedikit banget untuk bisa dibaca dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Mereka pasti akan nanya-nanya dulu, atau malah justru kita yang nanya balik, lu punya teman nggak? Kita yang akan nanya kayak gitu biasanya. Gitu. Jadi nggak cuma dilempar blank gitu aja gitu ke HR buat nanti ya siapa tahu di sana cocok sini cocok gitu, nggak mungkin gitu. Kita nggak kayak gitu sih gitu. Jadi referral program di Interketa pun seselektif itu juga gitu, dan makanya karena memang ada rewardnya kan gitu, jadi kita juga nggak bisa asal untuk naruh orang di situ, nggak asal untuk meloloskan orang gitu, karena ada rewardnya juga buat mereka teman-teman yang ngasih nama-nama untuk masuk ke referral program gitu sih. Begitu Mas Rizky Putra Ramadan. Yes. Mau nyalain kamera juga, mau nanya langsung? Oh, langsung typing nih, berarti jawab enggak Mas, lewat chat aja. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Mas Wahyu Tomo. Ya. Oh, ini pertanyaan baru, beliau belum sempat bertanya tadi. Kak, apakah BI checking mempengaruhi itu, Mas Suryo? Untuk diterima kerja? Oke, kalau di perbankan iya. BI checking kalian merah itu nggak akan bisa lolos. Pasti ditolak, karena ini adalah peraturan BI dan OJK. Kita tidak boleh menerima orang yang BI checkingnya bermasalah. Gitu ya. Nah, saya sekalian share sedikit ya tentang BI checking ya. Mungkin kalian yang punya banyak kredit card, kalian harus make sure lagi ke banknya sudah benar-benar ditutup. Karena banyak kejadian ya, nyangkut cuma gara-gara biaya admin 6.000 perak. Kalian jadinya kolek 5, yang which is itu parah banget. Kalian nggak sadar, kartu kredit kalian udah kalian gunting gitu. Tagihan udah nggak pernah nyampe gitu. Tapi kalian kolek 5, begitu ditanya, gue kenapa nih di BI checking nggak lolos gitu. Karena ada kartu kredit begitu ditelepon kenapa? Biaya admin Pak 18.000. Ya, itu kan menyebalkan ya gitu ya. Nah, itu mesti dicek ya teman-teman. Ini sambil sharing juga ya, sambil sharing pengalaman ya. Banyak kandidat bagus yang akhirnya keblok di situ. Gitu. Tapi karena kita tahu, oh cuma karena kredit card 18.000, oke. Mas, Mbak, mau selesaiin nggak masalahnya? Oke, mau selesaiin masalahnya. Oke, selesaikan masalahnya, minta surat pernyataan dari bank tersebut, kasih ke kita bahwa sudah selesai. Karena BI checking itu, hasil BI check tidak bisa terreset secara real time. Jadi ada jeda beberapa bulan. Gitu. Ada jeda beberapa bulan untuk nanti akhirnya BI checkingnya jadi green. Kita istilahnya. Jadi hijau, jadi lolos. Gitu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan yang punya banyak credit card dan sekarang sudah ditutup. Dipastikan ke banknya lagi. Sudah tertutup atau belum. Gak ada salahnya nelpon ngabisin pulsa sedikit gitu untuk memastikan daripada kalian BI checking atau kolek 5 atau sampai nggak bisa lolos kerja di mana-mana karena masuk blacklist BI. Bahaya buat kalian kalau nanti ke depannya mengajukan yang lain-lainnya. Gitu sih ya teman-teman ya. Simple gitu. Tapi fatal ya kalau untuk fatal banget. Oke. Ya. Oke, Mas Suryo, karena ini udah sedikit lagi habis waktunya untuk sesi Q&A, mungkin ini satu lagi terakhir nih ya. Ada kandidat seperti apa yang akan diprioritaskan untuk diprosit? Technical bagus, tapi sifat yang dilihat setelah interview dan personality test kurang, atau sifat dan karakter cocok namun technical kurang. Terima kasih. Itu mungkin jadi penutup juga tuh Mas Suryo sebelum kita. Boleh, gini ya. Kalau kita ngomongin technical bagus, tapi sifat yang dilihat setelah interview dan personality test kurang, pasti nggak akan kita ambil. Gitu ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kita punya company yang dibuat tidak hanya karena
dari sisi paperwork-nya bagus ya. Tapi kita juga punya working environment yang kita jaga untuk selalu stabil. Tapi kita punya working environment yang kita jaga untuk selalu sama, senafas dengan tim yang sudah ada. Jadi kenapa kadang-kadang kita orangnya terkenal jago banget gitu ya, terkenal bagus banget, tapi ternyata orangnya agak bosi gitu ya, orangnya ngatur mulu, itu udah pasti nggak akan kita lolosin. Nggak bisa kolaboratif, itu udah pasti. Di Genius nih ya, di Genius sendiri, kalau orangnya tidak bisa kolaboratif, orangnya nggak mau belajar, udah pasti nggak lolos. Mau technical test kayak bagus kayak apa juga nggak akan lolos. Gitu. Nggak akan bisa kita lolosin. Balik, sifat karakternya cocok namun technical kurang, tergantung dari decision-nya, discussion antara user sama kita sebagai HR. Karena gini, sifat dan karakter itu ke-build-nya tidak seketika. Gitu kan. Itu adalah pembawaan diri sebenarnya. Apabila memang orangnya ternyata pembawaan dirinya bagus gitu, orangnya enak, diajak ngobrol, mau belajar, tapi it happens anaknya itu kerja di company yang tidak suportif untuk dia belajar, otomatis teknikalnya kurang gitu ya, itu akan kita bisa consider. Ya. Tapi beda halnya misalkan orangnya sifatnya oke gitu ya, karakternya cocok, teknikalnya kurang karena dia malas aja, ya udah, itu bye-bye kalau itu deh. Udah pasti nggak akan kita lolosin gitu. Tapi kalau misalkan ternyata terkadang gitu ya, ada halnya orang yang udah lama kerja gitu ya di satu company gitu ya misalkan ya, terus dia nggak dapat kesempatan untuk technical training gitu ya, tapi dia personality bagus gitu, sama-sama perbankan misalkan, oh bagus dia ngerti situasi tapi technicalnya kurang. Oh ya udah kita coba dulu aja deh gitu. Makanya kan ada namanya tes karakter gitu, kita melihat apakah orang ini benar-benar willing to learn apa enggak, cara mereka ability to update-nya gimana gitu. Itu terbaca kok. Gitu. Jadi meskipun teknikalnya kurang, sifat dan karakter itu bisa terbaca untuk bisa memutuskan apakah orang ini sanggup apa enggak. Tapi again ya, dalam keputusan hiring itu, dalam orang berpindah ke satu lokasi, kita punya namanya probation nih. Ya kan, kita punya probation period 3 bulan. Itu adalah masa selanjutnya untuk kita menilai apakah orang tersebut cocok buat kita, dan orang tersebut pun bisa menilai apakah company tersebut cocok untuk saya. Jadi apabila kalian sudah successfully land your job, 3 bulan pertama itu adalah waktu yang harus benar-benar kalian manfaatkan untuk scanning. Saya harus gimana? Cocok atau enggak dengan company-nya? Kalau misalkan cocok, oke, saya harus belajar apa nih supaya bisa lanjut dengan company. Ya. Oke, cukup menjawab ya. Semoga menjawab itu. Kalau misalnya belum ada, mungkin nanti di luar sesi ini bisa discuss kali ya. Di durasi maksudnya, di Instagramnya durasi. Mungkin Mas Surya nanti juga bisa mampir jawab-jawabin pertanyaan teman kalau ada. Boleh, ya? boleh. Oke. Teman-teman, sorry to say, tapi waktu kita sebenarnya udah habis. Kita udah ngejawab lumayan banyak pertanyaan tadi, yang panjang-panjang juga pertanyaannya. Pertanyaan lainnya nanti akan ditampung di Instagramnya durasi, kayak yang tadi Mas Surya udah bilang, Mas Surya mau mampir buat jawab-jawabin, gitu ya. Boleh. Nah, boleh. Sebelum kita tutup, itu di sebelah kanan bawah ada jawaban yang benar dari tes yang tentang apa? What is STAR? STAR itu apa sih? Yang metode menjawab di interview ya Mas ya. Nah, jadi yang benar jawabannya adalah situation, task, action, dan result. Situation itu adalah problemnya apa sih? Task itu adalah yang lo lakuin itu apa sih? Action itu adalah apa Mas? Action Mas? Saya ada strategi. Strateginya sama resultnya, hasilnya itu kayak gimana. Jadi itu approach menjawab ketika di interview, di sesi interview, gitu ya. Ya. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ini Mas Suryo buat sharing-sharingnya. Udah panjang banget, mau ngejawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lagi antusias, lagi proaktif nyari pekerjaan baru ini. Gitu. Semoga teman-teman juga lewat sesi ini dari findings dari Insight sama Mas Suryo dapat banyak hal yang bisa diambil dan akhirnya bisa nge-boost chance untuk dapetin pekerjaan yang baru. Jadi semoga teman-teman ngambil banyak manfaat dari sesi kali ini. Kalau gitu kita ketemu lagi di sesi berikutnya ya semuanya ya teman-teman. Mas Suryo juga, sampai ketemu lagi. Terima kasih udah datang. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.